Tapi sorry to say, kalau aku tanya sekarang, siapa pakar makro di Indonesia? Gampang kita nyebutinnya. Dulu ada Bu Sri Mulyani, Bu Destri Damayanti yang di IBI, Bu Afiliani, dulu ada Pak almarhum Faisal Basri, Pak Hati Basri gitu, Bambang Brojo, semua. Itu makro semua? Makro semua. Pertanyaanku satu sekarang, siapa pakar mikroekonomi Indonesia? Katanya itu. Gitu kan. Di perusahaan nggak bisa hanya kita manage dengan biar profesional, nggak bisa. Professional is one thing, very good harus. Tapi sometimes if you think ya, to professional is not good as well. Contoh gini nih, aku pakai istilahnya karyawannya Mbak, pegawai profesional, kerja jam 9 sampai jam 5, datang jam 9 kerja, itu kalau yang produktif ya. 5 tenggo. Terus Mbak ada perlu, waduh, gua tadi lupa sama Jackie nih, Mbak teks aku setengah 7 malam. Nggak ada respons. Kenapa? Profesional dong. Besok nanti jam 9. Itu namanya terlalu profesional tuh kan? Ya kan? Tiba-tiba hari Sabtu ada urgent di kantor, ada klien ini mana. Cek, lu bisa datang nggak? Itu filenya di mana? Nggak tak jawab. Ini hari Sabtu, profesional libur. Can we live like that? Can we survive the company like that? Nggak bisa. Makanya Mbak, era pegawai, era employee, it's over. Over. Kita nggak perlu employee. Yang kita perlu di perusahaan itu apa? Talent. Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial pakai telur. Sebelum kita ngobrol malah kita udah bikin mini podcast sebelumnya ya, selama setengah jam sebelum ini. Saking ceritanya tuh, waduh, ini kayaknya kita sampai nyesel kenapa nggak dimasukin ke dalam podcast itu. Kita akan podcastkan di yang tadi, insight-insightnya kita akan masukkan. Beliau adalah Mas Jeki Musri, Vice Chancellor dari Mark Plus Institute. Mas Jeki Musri mengawali karirnya dari dunia yang sama sekali berbeda dengan apa yang ditekuninya sekarang ini. Dulu beliau lebih dikenal sebagai anak gunung karena sering naik turun gunung dan keluar masuk hutan, serta banyak terlibat di bidang yang terkait dengan musik. Dengan berjalannya waktu, Mas Jeki Musri menjadi tokoh kunci dalam industri pemasaran sebagai marketing strategik, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Senior dan Chief Operating Officer di Mark Plus Inc., sebuah firma konsultan pemasaran terkemuka yang dikenal akan keahliannya dalam transformasi bisnis dan pemasaran. Kita simak aja yuk obrolan seru kita di .podcast Benda Desain Hub kali ini. Yeay! Thank you. Thank you ladies and gentlemen. Makasih waktunya. Aduh, terima kasih kita seneng banget Mas Saya Jeki yang terima ngeluangin kasih waktu. diundang. Kemarin tuh kan kita udah bikin acara, ya kan, ketemu Mas Jeki. Sayangnya tuh nggak datang. Tapi aku kalau tahu Mas Jeki, Mas ini ceritanya sebanyak ini, gue akan milih untuk datang di JDC. Aku nggak setuju. Tadi aku udah bilang, waduh maaf saya nggak bisa datang. Nggak apa-apa. Yang penting ada cuan. Mas, apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Sehat, alhamdulillah. Aku tuh baru tahu loh Mas Jeki. Arek Surabaya teman-teman. Jadi langsung connect kan. Orang Surabaya itu mau sekolah ke luar negeri, mau pergi jauh dari mana, entah kenapa logat itu nggak bisa lepas sih Mas? Karena ada satu istilah di Surabaya. Segitu bangganya kita mau sekolah di mana, mau pergi kemana, ada satu istilah yang selalu tetap sama kita katakan. Dia apa? Gak kacek. Apa tuh? Gak kacek. Udah mau sekolah apapun, kemanapun tetap orang Surabaya. Nggak ngaruh, nggak pengaruh sama sekali. Pengaruh gitulah. Sebangga itu ya. Sebetulnya. Ya. Karena udah inblood ya. Iya benar. Gue kan sebenarnya bukan orang Surabaya asli gitu ya. Karena gue orang Sulawesi, tapi karena dilahirkannya di Surabaya. Kalau dia kenalan dia tuh bilang,
wah kira Surabaya, bonek kan. Arek, itu ada bahasa Jermannya tuh. Apa tuh? Achtung, artinya akeh tunggale. Oh gitu ya. Aktung tuh warning ya. Tapi orang Surabaya itu sekreatif itu sih. Ya. Tadi Sekreatif itu, senekat itu, Ya, kan? beda Nekat banget. antara kreatif dan ngawur, emang tipis bedanya. Tipis ya, benar-benar. tapi ya karena orang Surabaya itu rasa percaya dirinya tuh tinggi menurut Aduh, gue. itu mah ketinggian kalau kata gue. Satu kota itu punya rasa percaya diri yang sangat tinggi, itu yang membuat orang-orang itu ya itu selalu muncul di Dan setiap Mas, tau nggak? Orang Surabaya ada nggak yang suaranya halus? Nggak ada kan? Sepengetahuanku nyaris nggak ada ya. Iya kan, mau yang Sepengetahuan perempuan, ya. mau yang laki. Iya benar. kita tuh tidak menganut soft spoken. Iya, Kalau lo benar. soft spoken di Surabaya, lo tertindas. Iya benar. Kayaknya iya benar. Kayaknya memang apa ya? Cenderung gaspol mas ya. Nah, Jadi kan pernah di Bandung juga kan? Pernah. Perbedaannya kan sangat Beda. jauh banget gitu Beda. antara waktu dari Surabaya terus Beda. tiba-tiba tinggal di Bandung. Beda. Yang Beda semua banget. itu pelan, lembut gitu. Iya, Iya kan, beda, Mas? beda banget, beda. Bahkan aku Culture shock. sebenarnya kalau aku lihat deh, jangankan kita Surabaya Bandung deh, dari Surabaya kita ke Malang udah agak beda. Iya. Kita Iya, ke iya. agak ke Tulungagung agak beda Beda lagi, lagi. kan, kayak gitu ya. Ke daerah yang lebih timur lagi agak beda lagi, gitu ya. So I think Spesial. indah sih, Iya. sebetulnya emang indah sih ya. Iya, Emang indah iya, sih iya. aku lihat ya. Ngangenin sih. Iya benar-benar. Masih sering pulang ke Surabaya kan? Kadang-kadang, apalagi kalau aku lagi kangen makanan Surabaya toh. Tapi tadi kita udah di spill ya bagaimana kalau beliau ini kangen dengan makanan dari Aduh. Surabaya. Kadang bukan beliau yang ke Surabaya, makanannya harus Makanannya kita- yang Soalnya makanannya nggak ada di sini kadang-kadang. Toh. Oke, kita kayak ngomong tahu campur ada di sini. kan? Ada. Terus kita ngomong tadi dapat tahu tek-tek. tek-tek, Rujak cingur ada. rujak cingur itu Masih udah ada. Gitu. Ah. Tapi Satu yang semanggi. Nggak ada mas semanggi. Padahal kita ada jembatan Semanggi, ada Iya, Plaza Mbak. Semanggi, Oh, kok itu bisa-bisanya di berbeda. sini nggak ada? Beda. Tapi kan nggak. Ya apa ya? Orang sudah Iya, dikotak mas ya. itu Kak Nggak Iso. bisa di. Aduh. Dan semanggi ini cuma di agak aneh juga. Kenapa tuh? Di dunia ada banyak vineyard kan, yang kebun anggur yang menghasilkan wine. Tapi hanya sedikit di dunia yang chateau yang menghasilkan first class wine yang nomor satu yang itu dikit banget ya kan. Padahal wine-nya ini anggurnya ditanam di tempat lain juga bisa kan. Tetapi kenapa nggak bisa di wine nomor satu? Karena tanahnya beda, Ya. kemiringannya Ya, beda, hujan ini, Iya. kadar Cuacanya basah, asam beda. beda. Akhirnya jadi rasanya beda kan. Semanggi itu exactly like that. Semanggi di Surabaya itu hanya bisa tumbuh di daerah dekat Gresik, Tandes itu, ya kan? Itu kita bawa ke tempat lain. Beda. Ditanam, tumbuh, nggak bisa dimakan. Bukan nggak enak, nggak bisa dimakan. Oh Pantesan jadi itu dari Jawa Timur Semanggi itu Bukan benar-benar. Jawa Timur, Surabaya. Surabaya. Makanya dia itu Nah, tidak tahu. ada di kota-kota lain. Ngamuk dia. Surabaya. Itu yang Itu kenapa dia. kalau tahu campur masih bisa ada Masih di bisa. kota-kota lain. Semanggi yang Nggak nggak bisa. ada. Oh, baru tahu Itu. loh aku ini. Jadi gitu ya, Mas? semanggi itu bisa tumbuh di mana aja. Oh. Itu semua itu tak pakai rumput kecil-kecil kan tanaman gitu kan. Bisa di mana aja. Dimakannya Tapi malah- yang dimakan. Tapi orang tuh makan Semanggi untuk apa? Ya, itu Ngapain? makanan sehari-hari. Maksudnya ya kan kadang bayam, oh zat besinya bagus Enggak, gitu kalau loh. semanggi yang aku tahu. Yang aku tahu it's good for your jantung. Oh. Ya, dan yang menarik, kita sekarang ngomong ESG, environmental gitu kan ya. Let me tell you one thing. Semanggi dari awal itu sudah pakai pincuk dari Oh, iya, pohon iya, iya. pisang. Itu sudah Dijualnya harus biodegradable begitu. from day one. Biodegradable. Jadi kita habis makan kita buang sampah biodegradable. Jadi sepiring-piring bisa dibuang dan jadi humus. Jadi exactly. Aduh. Menyatu sama alam ya, sesampah-sampahnya Loh, ya. kita kan sekarang mikir gimana kita mendesain piring yang kalau kita pakai kita buang lalu Bisa terurai didaur gitu ulang kan. gitu Teknologi kan. apa segala Teknologi macam. apa? Itu dia udah pakai pisang dari dulu. Istilahnya pincuk mas ya. Pincuk. Pincuk. Pincuk udah Dan kayaknya hampir semua makanan Surabaya itu pakai pincuk sih. Iya sih gado-gado juga Apa tuh kayak Bubur Madura. Bubur Madura itu kan juga ada lagi yang pakai pincuk namanya sate klopo. Nah. Mbak nggak pernah tahu kan sate klopo? Nggak. Ayo mas tahu nggak sate klopo? tahu lah, tahu. Sate klopo itu kalau di sini tuh kayak maranggi. Kayak mana ada kelapanya. Kelapanya. Karena sate klopo itu harus sapi kan, bukan Iya, bukan ayam. Bukan. Gitu. Bukan.
Kayaknya aku pernah deh, tapi ngerasa aneh emang. Iya. Loh, itu yang enak. Ini ada pernah kejadian hari Minggu sore ada beberapa temenku ngumpul di Jakarta, wong Surabaya kabeh. Kebayang ya suaranya kayak apa itu ya? Udah kan biasa kan kalau sudah ketemu ngomongnya bukan sih bukan tapi you know exactly what happened. Betul. Terus ada satu teman bilang gini, Mas Eki, di Surabaya itu ada sate klopo enak. Di mana? Itu di daerah Tembok, bukan? Oh bukan. Belum pernah aku ke situ. Itu hari Minggu sore ya. Hari Langsung Selasa sore aku dari Jakarta langsung cus ke Surabaya langsung ke sate klopo itu. Seriously Dijabani loh. Dan memang enaknya gila itu. Itu rasanya taste-nya tuh bukan rasa tahun 2025. Itu back to 70s. Oh, Tapi wow. ya, Otentik banget. Makanan Surabaya ini kita jadi ngomongin makanan Surabaya. Nggak apa-apa. Entah kenapa bentuknya itu nggak pernah Kita nggak menarik. peduli sama estetika. Sebentar, setuju. Ini orang Sebentar. Surabaya. Gini. Waktu itu pernah ada acara desain interior. Kita ngundang desainer dari luar negeri, tau nggak? Nggak dimakan, tau nggak? Lah iyalah, Hitam. Mbak. Iya. Takut. Ya, iya. Mereka takut, tau nggak sih? Ya iyalah. Mana ada sih makanan Surabaya yang ada Cantik. Nggak ada. cantik-cantikan kagak ada. Don't expect makanan Surabaya kayak makanan Prancis yang piringnya gede, terus dagingnya seupil lalu cipri-cipri ada suketnya tuh ada itu. Suket apa? Rumput ya. Rumputan. Ada. Terus sudah gitu gede lalu pakai tutup gitu dibuka. Voila. Kok cili kono kita voila gitu. Situ bukannya voila kita voila gitu. Itu malah nggak laku kayaknya di Nggak lah, Surabaya nggak bisa. itu ya sejujurnya memang estetika itu kesekian. Tapi menurutku ya. taste-nya gila. Rasa ya. Rasa itu yang nomor satu. Itu belum lagi kalau Mbak ekspor ke Banyuwangi. Bayangin ada nama makanan di Banyuwangi. I'll tell you one thing. Tahu rujak kan? Tahu. Tahu itu soto ayam, soto sapi tahu? Bayangin sekarang ada makanan namanya rujak soto. Ayo. Deh. Oh ada. Nah, Tuh, nggak tahu. Di Banyuwangi. Orang aku tanya, cek rujak soto gimana gini-gini. Itu rujak kan aneh gitu. Terus aku nanya gampang, aku nanya gini. Sampean suka tahu campur nggak? Suka. Kalau suka tahu campur berarti suka rujak soto. Oh berkuah gitu. Aku pertama kali makan. Isinya apa tuh? Ya rujak. Cuman ada airnya. Literally rujak sama soto. Sumpah. Nah, kan bingung kan? Mas. Apa rasanya sih? Nah ini dia, aku mesen pertama kan. Aku pikir aku nyoba makan ini 1 sendok. Ya kalau aku nggak suka gitu, you know lah ya. Kita pura-pura suka lah gitu lah. So aku Pura-pura datang tuh, suka. rujak soto, datang dia, masuk tek meja kan. Aku makan. Baru satu habis ini. Mbak, satu lagi Mbak. Saking enak. Serius, saking enaknya. Kita Ayo, cari. atuh, kita cari. Nggak, lo harus ke Banyuwangi, nggak ada di tempat lain. Ternyata Soalnya, ya, ternyata nggak mungkin Iya. kan ada di Jakarta kan? Nah, jangan ketawa ya, jangan ketawa ya. Ini Jangan buka. Aku kan mikir kan, di Jakarta kan nggak ada. Aku kepengen dong, gimana nih kan nggak mungkin import kayak semanggi tadi di Surabaya kan. Mikir gimana. Akhirnya aku mikir rujak soto, sumpah lo. Buat rujak soto ya kan. Diaramu sendiri Aku loh. cari soto Madura paling enak di Jakarta. Dengan dagingnya, aku nggak pakai yang jeroannya, Jeroan. daging aja. Aku beli rujak cingur paling enak di Jakarta. Serius? Wait, yang matengan mas. Oh yang matengan. Ya matengan Yang ada misalnya. buah-buahan. Nah, buah-buahnya kita pinggirin. Rujak, soto. Aku campur, tak makan. Enak. Oh, oke kita coba. Serius, the first your mind cannot you cannot comprehend, you cannot digest yang. Iya. But when you put it in your mouth, you eat, you die. Kita makan berdua, jadi kalau gua nggak makan, lu makan. Enggak, masalahnya mungkin teman-teman ini di sini kan menganggapnya bahwa ini rujak bumbu kacang yang biasa. No, ini tuh rujak cingur. Petis. Yang bumbunya bumbu petis. Betul. Jadi kalau dicampur Sudah, sih, sudah. lo bayangin mirip-mirip tahu campur. Exactly. Ya. Yang mirip. Aku pokoknya kalau orang nanya Mau kalau juga. sampai suka tahu campur. Suka. Berarti bisa makan rujak soto itu. Sotonya soto yang Madura ya mas? Ya aku Satu- ada bukan soto tuh soto Lamongan Madura gitu, itu bukan soto Madura Ya, beneran ya yang soto daging yang soto bening Madura ya. tuh. Itu campur ke rujak cingur Siap, tapi
Makan Iya. buah-buah dihilangin, Oh, jadi iya. saya cuma sayurnya Iya. sama Itu ciurnya gitu-gitu. how kreatif Ya kan? is gitu. Gitu. Gila, aku campur jantung. Memang lihat bentuknya kayaknya you know lah. But then when you put it in your mouth, you eat, you Die. Boleh dicoba nanti teman-teman. Ternyata don't ada, try this at home. Don't try this at home. ada triknya ya. Luar Ini biasa. gimana coba? Tapi ya teman-teman, ini kita tuh dari sebelum kita ngobrol kita ngomongin makanan karena ya kita lihat ya Mas Iya. Ceki sampai Iya. apa ya, makan bisa Bisa makan apa segala aja, macam, tapi lean. tumbuhnya tuh beda banget. Nah ternyata ada triknya ya. Ada Dan kita triknya. dapat Ya, tipsnya ya, ya. ya. Mas boleh dong di share lagi ke teman-teman. Aku nggak ngerti ilmu Nggak diet, nggak ilmunya, ngerti ya. tapi Aku what to do. sebetulnya gini, nomor satu, aku jaga makan bukan mau kurus boleh, itu satu hal. Iya. Itu malah residual, itu Iya. efek samping. Heeh. Aku jaga makan, tertib strict. Itu karena apa? At do it. One point, kalau aku mau makan ngawur, I just can do it. Ada spare-nya. Kayak makan rujak Ya tadi. benar. Enggak, serius. Jadi, Iya. jadi aku pengen nikmatin makanan yang enak kan banyak kan. Nah, itu boleh terus. Jadi makanya aku harus strict. Nanti pada saatnya aku tur kemana, nah itu boleh ngawur makannya. Iya, Mau ini atau weekend aku mau cheating day atau Iya, ada iya. tuh, itu boleh ngawur itu kan. So dengan cara kayak gitu ya enak aja badannya bawahnya. Itu kayak temen gue, dia tuh perokok berat gitu, tapi dia olahraga gitu. Lu olahraga tapi lu ngerokok. Karena gua ngerokok supaya bisa ngerokok, lu olahraga. Lah, gimana Itu sih? penyeimbang ya. Penyeimbang, balancing. Aku harus digest dulu konsep itu. Tapi aku nggak ngerokok sih, jadi ya itu aku jaga itu aja. Jaga Aku tadi makan. share sama Mas juga kan, aku hindarin karbo misalkan kayak gitu ya. Karbo itu yang paling ngeri ya, terus gorengan kayak gitu Iya. misalnya. Tapi kalau misalnya suatu hari craving, aduh aku pengen itu apa, Ote-ote. my goreng apa, cari yang paling enak. Paling 2-3 kelar udah. Iya. Tapi itu one shot. Jadi nggak daily gitu kan ya. Gula kayak gitu kan. Jadi kadang orang makan banyak tuh sebenarnya bukan karena tubuhnya itu butuh, ya, tapi ya karena nafsu aja. Exactly. Iya kan? Makanya aku tadi bilang sama Mbak, kalau nggak craving don't eat it. Iya. Bahkan aku tadi bilang bahwa aku makan kalau aku lapar, bukan wah sekarang makan siang, enggak. Oh, oke. Kalau lapar aja. Tapi ada pepatah, Mas. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, gimana dok? Kurang menikmati kayaknya. Orang suruh makan pas gak lapar itu. gimana? Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Bukannya makanlah pas saat lapar ya? Enggak. Enggak ya? Enggak, Sebelum makan lapar. sebelum lapar. Heeh. Berarti itu dia ngikutin waktu berarti ya. Iya, Iya. apalagi dia makan pagi gitu. makan siang Iya, gitu. Kalau Berhenti enggak, pada aku saat- kayaknya inilah mau makan aku. Tapi kan biasanya tubuh itu memanggil makanan, maksudnya secara otomatis tuh biasanya 5-6 jam ya, bener Mas. Jadi kalau udah 5-6 jam tuh baru kita berasa lapar. Terus berproses lagi perut, nanti 6 jam kemudian tuh kita pengen makan Nah lagi itu aku nggak tahu ya, aku mungkin aku Nggak gitu dugaan tiap orang beda-beda ya. Iya, baru Kalau mau aku lagi ngomong. asik melakukan sesuatu, Lupa. lagi lihat angka apa gitu, ngerjain nulis buku Iya, apa iya, itu, you just forgot to eat anything, it's just everything shut down, fokus, Iya. begitu udah kelar, adrenalinnya udah turun, Lapar toh pasti. ini kayaknya waktunya makan deh. Oh iya, berarti So sometimes it depends, tiap orang beda-beda ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. aku sih, kalau lagi fokus apa gitu, nyetir jarak jauh ya, nikmatin terus nggak lapar aku. Not even snacking Nyemil. ya. Not even snacking. Wah, karena kan seperti itu. pikiran dan perut itu kan deket tuh. Jadi kadang suka sakit karena stres. Jadi asam lambung dan lain-lain. Iya. Mungkin iya, salah iya, satunya itu. ya itu sih. Tapi kalau aku alhamdulillah nggak ada asam lambung ya. Bahkan aku suka ngasem-asem. Iya, Serius? buktinya tadi Kalau pagi aku makan Pagi, minum apa buah apple gitu. cider vinegar gitu, jeruk apa gitu-gitu gitu. Itu terus aku suka, kalau orang Solo bilang apa sih? Suka pencit, Mas. Oh, Mangga Pencit? muda. Nah, mangga muda. Dulu bahkan waktu ke SMP ini itu. jarang tau nggak laki-laki seneng makan loh, aku mangga suka orang Surabaya. Mbak, Rata-rata iya, bener. sama. Rujak itu kayak normal. Gue tuh rujak semua yang berbau Iya, exactly. pedes-pedes yang gitu tuh dari kecil soalnya. Oh, kalau pedes ada satu lagi.
Pedes nggak? Suka pedes nggak? Nah, ini aku baru mau cerita. nih. Suatu hari aku nggak makan sambal sama sekali. Nggak makan sambal sama sekali. Kalau misalnya tuh aku SMP atau SMA aku lupa, kayaknya SMP. Ada cousinku dari Australia, dia pernah tinggal di Indonesia lama, pindah udah ke Amerika, akhirnya netap di Australia. Dia datang ke Surabaya atau apa kalau nggak salah gitu ya. Karena dia pecinta makanan Indonesia. Ayo kita makan ini nih. Akhirnya makan rawon, makan ini gitu kan. Pas lagi Langsung makan diare. berdua begini, dia ngambil sambal, wah dengan semangat gitu. Lalu sambalnya dikasih ke aku. Terus saya bilang, Jack, no thank you. Terus saya bilang, hah? What do you mean no thank you? Gitu kan. Aku bilang, I don't really eat sambal. What? Dia geleng kepala terus sambil naruh gitu. Terus dia bilang gini, Jackie, you don't know what you are really missing. Dia bilang gitu. Oke. Terus dia makan kan. Terus aku mikir, ini orang dari Australia bukan negara sambal, begitu menghargai sambal. Kita negara kan negara sambal. Iya benar. Dalam radius 1 kilometer di sini Masih ada berapa ribu ada. macam sambal gitu kan. Bener. Ya, mau sambal apa? Segala macam sambel. Whatever. Aku mikir-mikir, iya nih nggak bener. So I learn to eat sambal. Ya pakai sambal yang botol dikit. Kalau makan bakso totol dikit. Sekarang Sambelis. harus ada sambal. Oh, jadi itu bisa Senyandu. dipelajari itu Iya. ya. Dan sambelnya dan salah satu sambal yang aku sambut. Ya, sambal patah keren ya. Ada satu sambal yang itu apa? Sambal tempong. Itu asalnya dari nasi tempong. Iya. Itu di Banyuwangi juga. Iya. Bali, Banyuwangi situ. Tapi ya. Nasi belum. tempong gini. Nasi tempong tuh basically mbak aku dari pengalaman adalah saya nasi tempong guys tunggal sekul nasi atau sekul apa lawuhin opo apa gitu. Jadi kayak nasi rames gitu. Begitu sudah, nah ini mbak dia datang ke sana terus ditutup sama namanya sambel itu. Oh my god, pedes gak sih? Yes. Dan kenapa namanya tempong? Ternyata. Aku baru tahu. Itu bener. Apa? Tempong tuh kayak gitu. Gitu. Tampak. Exactly. Iya. Jadi saking pedesnya kayak gitu tampar. Gitu. Wah, luar biasa. Seneng. Tapi rasa pedes yang paling enak tuh cabai rawit. Nggak semua cabai rawit tuh nggak ada yang bisa, nggak semua orang bisa. Iya bener. Iya kan? Serius. Aku sampai sekarang Coba gigitin cabai rawit. Iya. Itu aku belum bisa yang makan tahu cabai rawit. Aku belum bisa. Sebenarnya. Karena mumpung kita ngomongin Surabaya, cabai rawit yang dimakan pakai tahu atau whatever itu di Surabaya sama Jakarta tuh beda. Di Jakarta tuh hijaunya hijau tua, di Surabaya hijau muda. Kok bisa? Emang Iya. lebih pedes mas? Lebih pedes. Jadi Maksudnya di Surabaya tuh lebih pedes yang warna hijau. Jadi kalau kita dulu harus pindah sini lihat sambal cabai-cabai, belum mateng sih udah dipetik. Kalau di sini karena itu yang dipetik. Kalau di Surabaya kayak gitu Yang nggak akan muda, dimakan. warna muda ya? Dia harus yang warnanya muda kekuningan. Itu yang dimakan sama tahu dan lain-lain gitu. Luar biasa ya. Ya, aku lu bisa tahu persambelan Orang Surabaya itu pokoknya kayak dari Makanan. kecil tuh dicekokinnya makanan yang aneh-aneh sampai pas kita kalau keluar kota kita tuh kayak ini gimana kita hidup tanpa ini. Salah satu yang susah di Jakarta makanan Surabaya itu lontong balap. Ya, itu salah satu ya yang Itu ada. aku suka. Kalau gado-gado siram, aku sudah nemu tempatnya di sini. Surabaya ya mas ya, bukan Itu- gado-gado Jakarta ya. Bukan. Gado-gado siram. Itu tingkat otentisitasnya 95%. Oh oke, nanti di share ya. Nanti kita Soalnya aku ketemu sama yang punya restoran, aku sama orang Surabaya juga. Aku bilang, Mbak, ini jangan dirubah. Ini sudah bener, Mbak. Ini paling bener. Alhamdulillah, bener, Mbak. Dan aku campaign ke semua orang ini kalau mau itu cari susah otentik. nyari Susah. gado Surabaya itu karena bumbunya sih dari Exactly. bumbunya itu Tapi tetap bumbu kacang. bumbu kacang tapi kekentalannya tuh berbeda gitu loh, apalah gitu. Kalau kita bilangnya kalau yang di Jakarta itu Kalian nggak gado-gado ngomong ulek. pecel kan? Enggak, beda Mbak. lagi. Pecel different territory lagi. Itu kabinetnya semua beda lagi kok pecel tuh. Aduh. Tapi itu yang salah satu bikin gue itu kenapa sampai sekarang ya mas. Yes. Semua bumbu kacang gue suka karena dari kecil kayaknya ya itu ada pecel, ada semanggi, ada ini bumbunya tuh kan nggak jauh-jauh dari kacang. Tapi overall ya, kalau ngomong ya, aku bukan ahli kuliner apa segala macam. Aku overall ya. Dan bukan bias juga ya.
Serius, aku alhamdulillah udah pernah ngalamin makanan Jepang, makanan enak semua enak. Ini makanan ini apa? Makanan Eropa semua. Tapi makanan Indonesia sudah Indonesia atau Surabaya? Indonesia. Gini deh Pak, uang bayarinnya random aja. Soto Lamongan, soto Banjar, soto Makassar, soto Kudus, soto Medan, Soto Betawi, soto Bandung, any kind of soto, random gitu. Nggak ada yang enak. Iya. Dan surprisingly, konon kata soto bukan dari bahasa Indonesia, Dari bahasa Cina. Check it out. Kata lodeh, sayur lodeh itu dari bahasa Cina. serius. Bingung kan? Merasa ini kan. Tapi ya, gini ya. Kita kan dengerin Mas Jeki ngomong. Kita dengerin ekspresi Mas Jeki ngomong ya. Jadi ya kalau kita ngomong ya, marketing expert itu emang jago. Tahu nggak sih? Ini ngomong santai aja ya. Itu tuh keangkat semua makanan. Iya nggak kan? Iya Ini kan? yang mau kita curi ya. Ini yang kita mau curi. Ampun Iya kan? dah. Nah, bener Mas. Ya, Jadi gimana? ini kan sebenarnya Mas Jeki ini selain tadi ya expert, kita ngomong expert kalau pengalaman terhadap kuliner ini kan udahlah mumpuni lah ya. Expert itu kan keahlian. Nah, Aku passionate aja, suka aja kebetulan. benar Mas. Ya. Tapi artinya dalam perjalanan sekarang Mas Jeki sebagai seorang marketing strategik gitu ya. Ya kan? Ini strategik banget cara ngomongnya tanpa disadari. Langsung kayak Iya wah kan? gitu kan. Soft banget Mas boleh di-share, masuknya. selain makanan ya. Oke, aku ngeliat, aku sebenarnya latar belakang ada dua, satu marketing, satu strategi, ya kan? Oh jadi itu dua something different. Jadi gini, aku belajar marketing terus, Ah. sampai dari yang tactical sampai ke yang strategic marketing. Ah. Habis itu setelah itu mentok, aku belajar strategic management. Oh. Nah, jadi kan ini strategic management, di bawahnya ada fungsi-fungsi lagi, marketing, finance dan sebagainya. Waktu aku belajar strategic management ini, dan aku makin terbuka kepalanya. Sebenarnya aku udah suka sama strategic management dari dulu, strategi basically kan. Cuma nggak ada sekolahnya, cuma Oh, menjadi iya. mata kuliah waktu itu. Suatu hari aku ikut kelas itu, sepi banget kelasnya, cuma 6 orang, 7 orang itu dosen yang masuk, cuman segini ya. Aduh, kesian Waktu ya. S1. Aku masih inget namanya, almarhum Pak Hari Purnomo gitu. So dia duduk, terus dia ngejelasin strategi gini. Aku wah gila, strategi itu gini ya. Wah pokoknya terinspirasi ya. Gak ada sekolahnya. Waktu aku ngambil S2, ngambil marketing lagi. Bagus juga, oke. Tapi tetap nggak ada sekolahnya. Until one fine day, ada sekolah S3 di Indonesia, Strategic Management. Itu di PPIM UI waktu itu, the first. Aku daftar situ. Itu angkatan pertama aku. Jadi yang dilahirkan di Indonesia yang akhirnya lulusan tuh. Nah, teman-temanku sekelas waktu itu bintang film semuanya. Serius. Aku ngerasa, maaf ya, aku bahasanya straightforward aja ya. Aku ngerasa paling gerucuk di kelas terus aja. Gila, ini si bapak, itu si ibu, wah semua orang hebat semuanya. Wow, dan emang hebat-hebat ya. Tapi aku fortunate ada di kelas itu karena aku bisa learn from them as well. So aku belajar strategic management itu, dan tuh kepake banget. Dan ini kita harus taruh di meja. Sekarang ini adalah apa? Kita setiap hari dengar berita TV, perkara pertumbuhan ekonomi, perkara wah kita dolar menguat, ini semua ini kebijakan mengenai bla bla bla, wah ada macam-macam lah, kebijakan fiskal, moneter, Emas naik, makro semuanya ya kan. Tapi sorry to say, kalau aku tanya sekarang siapa pakar makro di Indonesia, gampang kita nyebutinnya. Ada Bu Sri Mulyani, Bu Destri Damayanti yang di IBI, Bu Afiliani, dulu ada Pak almarhum Faisal Basri, Pak Hati Basri gitu, Bambang Brojo, semua. Itu makro semua. Makro semua. Pertanyaanku satu sekarang, siapa pakar mikroekonomi Indonesia? Katanya itu. Gitu kan? Poinnya kenapa ngomong gitu? Kita tadi beli roti, beli ini, atau beli baju, belanja pakai QRIS apa? All everything happen in mikroekonomi. All the value creation, kita desain ini, ada klien ini, terjadi transaksi, itu di mikroekonomi semuanya. Mikroekonomi.
ecosystem, supply chain, value chain, ya kan, upstream, downstream, logistic, everything is in the microeconomics. Tapi kita nggak punya tuh pakar ekosistem siapa? Kita nggak punya tuh, nggak ada. Aku pernah dengar ada orang mengumumkan, menurut saya agregat demand supply untuk jasa arsitektur gini, agregat demand buat nggak ada tuh. Itu semua di mikroekonomi. Dan maaf, di bukuku aku sempat nyebutin salah satu dikotomi yang sering terjadi adalah apa? Dikotomi makro sama mikro. Orang makro bisa dengan gampang ngomong, wah nanti Anda berinovasi apa, tapi nggak segampang itu inovasi itu. Ya kan, inovasi itu sudah proses kreatif, habis itu ada satu proses invention, ini apa, dan we put a lot of money in there, risiko, take risk, ada failure-nya dan sebagainya. Ya kan, conceptually gampang, practically it's not that easy, perlu entrepreneurship atau ini dan sebagainya. Itu satu. Kedua, di mikro karena nggak paham makro. Contoh gini deh, Mas, Anda pernah dengar nggak ada bonus demografi? Oh iya benar, kita mengalami bonus. Pengaruhnya terhadap desain apa ya? Kita bingung jawabnya apa ya? Gitu. Pengaruhnya terhadap pricing policy apa ya? Padahal itu semua berhubungan. Kadang orang mikro tidak bisa menerjemahkan yang di atas makro itu ke mikro apa pengaruhnya. Contoh gini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,2%. Ya. So what? Terus kita Apa nih pengaruhnya? Kita krik, oh bagus ya. Terus what we gonna do? Kita harus dissect dulu ya, pertumbuhan itu karena apa? Engine-nya apa? Wah kita tumbuh karena ini ya, ekspor kita berkembang, berarti ada pasar ekspor nih. Nah, berarti kita harus see the opportunity kan. Kita tumbuh karena wah ini didominasi oleh domestic consumption misalkan. Oh berarti orang spending ini, berarti pendapatan nih gitu. We have to see that as an opportunity. Jadi sebetulnya itu kita kembali lagi ke konsep entrepreneurship. Entrepreneurship bukan entrepreneur ya. Entrepreneurship adalah siapapun bisa menerapkan itu. Orang jadi sebagai ASN, dia bisa berjiwa entrepreneurship. Profesor bisa jadi entrepreneurial dia, ya kan? Desainer, musisi bisa menerapkan entrepreneurship. Caranya gimana? Bukan lalu dia jadi entrepreneur, enggak. Entrepreneur kan orang sebagai entrepreneur, ini enggak. Mindsetnya, pertama, dia akan selalu melihat opportunity, ya kan? Gue bisa apa nih? Desain apa yang sedang laku sekarang? Ini makan apa yang saya jual? Apa? Gitu. Terus kalau ada yang nanya, kalau kesempatannya nggak ada gimana? Cari. Dibikin kesempatannya. Iya. You have to create something, dibikin, cari. Wah nggak tahu pokoknya dibikin sampai ada kesempatan. Wah sepi pengunjung, kita bikin event yuk. Wah sepi kita open house yuk. Anything you create that opportunity. You don't wait for that opportunity. Nomor satu. Nomor dua, kan kita selalu dengar, wah dia entrepreneur loh, dia berani mengambil risiko. Hati-hati. Entrepreneur atau entrepreneurship yang kita terapkan, it's not just taking risk, it's taking calculated risk. Kalau just taking risk without calculating the risk, itu namanya spekulan. Kita jalanin aja, lihat besok gimana, spekulan. Kita jalanin aja, gue lihat ruginya paling sekian, kalau untung sekian, itu udah calculated. Jadi begitu rugi, ya udah kita udah perkirakan, nggak nangis Bombay dia. Itu calculated risk. Terakhir ketiga apa? Ini yang paling penting. PayPal dulu waktu mulai naik daun, Netflix segala macam, dia memanfaatkan namanya network effect. Ya kan? Dibangun network itu. Maka salah satu sifat dari entrepreneurship yang aku sempat tulis adalah apa? Dia bangun network, and it's not only network, tapi network yang working. Networking. Ya kan? Gunanya apa? Buat kolaborasi. Kita nggak bisa ngadepin dunia yang kejamnya kayak gini sendirian. Gila, cannot. Semua big brands dunia yang kayaknya kita kuat mentereng, semuanya melakukan kolaborasi. Almost all of them melakukan kolaborasi. Bahkan negara pun kolaborasi. Ada ASEAN, ada BRICS lah, ada EU. That's collaboration. You can handle this crazy world just by yourself, except you're Superman. And sadly that's only happening in a cita-cita Superman itu nggak film ada sebenarnya. Nggak begitu. Nah, so jadi aku lihatnya kayak tiga ini. Nah, sebagai contoh gini, kita ambil dua contoh sederhana. Apple
Wah gila, Apple tuh siapa yang nggak tahu Apple? Wah market capnya segitu, udah lah Apple, you know Apple. Semua pakai Apple. Kompetitor salah satu yang paling seru dari Apple adalah Samsung katakanlah. Ini kan wah ini pakai OS sendiri, ini pakai Android, wah semua ngerebut ini, wah kita lihat seru nih pertandingannya. Tapi gini loh, semua orang yang pakai Apple, sadar nggak bahwa layarnya itu, screen-nya dibuat oleh Samsung. Namun oh iya, Kok mau? Apple-nya? Ya mau aja. Maksudnya? Kenapa nggak mau? Ayo coba. Ya kan Enggak, nggak Apple gitu loh. Nggak bisa. Orang ternyata tetap Apple kok. Enggak. Itu hebat banget. Hebat banget. Karena Apple ngerasa dia membuat layar mungkin tidak sebagus Samsung, ya kan? Yang dijual bukan layarnya kok, Apple yang dijual. Kontennya. Ya kan? Yang jual apa? Platformnya. It's not just the product. Produk itu jangan salah Mbak. Produk itu tidak mencerminkan, produk itu buat core kompetensi. Produk is turunan dari core kompetensi. Ya kan? Kalau dia nggak terlalu kuat bikin layar, ngapain bikin layar? Why we have to focus on something that we are weak? Kan gitu. Itu tuh. Itu namanya co-opetition. Co-opetition. You cooperate, but at the same time you are competing to each other. Ada 3 pabrikan mobil di Jerman membuat SUV. Aku nggak usah sebut namanya deh. Iya tuh sekarang ada ini. 3 tuh big SUV. Wah mereka merebut pasar. Wah saingnya ketat banget. Little that we know ya, bahwa sebelum mereka masuk ke pasar, mereka bertiga rembukan, kita bikin platform sama-sama yuk. Iya ternyata begitu. Yuk bikin, habis itu begitu jadi kan ngembangin R&D mahal tuh. Ngembangin begitu sepakati platformnya, kita pakai platform sama-sama, modelnya mau beda, ininya beda misalnya, itu urusan masing-masing. Platformnya tuh sama. Satu lagi deh, aku waktu itu jalan-jalan ke Jepang, ada acara mesti launching buku segala macem. Biasa kan kita sebagai, aku nyebut diriku analis, aku selalu lihat, observe, ini curious, that's the thing. Saya lihat di salah satu convenience store yang kayak mungkin kayak Indomaret, kayak Alfamart gitu ya, kayak gitu lah ya. Minuman mereknya apa sih? Minuman kaleng gitu. Aku datang sampai aku beli beberapa buat sampel, aku bawa ke Jakarta. Tahu nggak tuh minuman mereknya apa? Nah, Apa tuh? aku mundur dikit ya. Dulu gua orang malam, as the DJ kan. Salah satu minuman yang paling laku di klub-klub waktu itu adalah whisky cola. Betul kan? Iya. Whisky cola itu apa sih? Coca-Cola sama whisky. Whisky apa yang paling selalu digandeng sama Coca-Cola? Jack Daniels. Ya kan? Jadi kalau bang whisky cola itu pasti bartender pasti Coca-Cola, Jack Daniels. Nanti tergantung mau banyakan mana dikira itu preference. Tapi 2 campurannya udah the best mix ever in the whole wide world. Ya? Oke? Coca-Cola perusahaan gede banget kan? Kayaknya dia nggak perlu bantuan siapa-siapa untuk sukses gitu kan? Jack Daniels sudah sekian puluh juta tahun eksis. Jack Daniels, differentiated, kuat, udah gitu kan? Kaleng itu, tahu nggak brandnya apa? Apa tuh? Jack Daniels Coca-Cola. Jack Daniels Coca-Cola in one can, I can show you the picture that you would like to. Ya, tahu nggak itu apa? Itu whisky cola dan kadar alkohol cuma 7%, dijual bebas. Jack Daniels Coca-Cola in one can. Jadi Coca-Cola Different logo berarti. Coca-Cola beneran. Jack Daniels udah jadi 2 logo jadi 1 can. I can show you the picture nggak? Iya. Jadi I was like, what? Jadi kita bayangin loh, gila perusahaan sudah segede gitu aja kolaborin. Masa kita yang ecek-ecek nggak sih? Iya. Mau ngomong lebih gila lagi apa? Salah satu pembuat mobil paling hebat di dunia, salah satunya adalah Toyota. Kurang hebat apa dia? Udahlah, Toyota. Zaman dulu kita udah sering dengar ceritanya ya bahwa Toyota pengen masuk ke segmen luxury, susah banget pakai nama itu. Lalu they have a very brilliant idea, they launch a new brand namanya Lexus. Sukses. Wah, mereka bisa sekarang quote unquote satu level, bahkan mungkin lebih atau apa dengan beberapa mobil mewah di dunia, Mercedes-Benz, BMW, those kind of things. Mereka puas? Enggak. Kita sekarang harus naik kelas lagi. Kita mau challenge mobil-mobil apa itu, eksotik, Lamborghini atau Ferrari gitu kan.
pakai brand Lexus ini. Lalu mereka pikir gini, kita kembangin mobil yang sehebat itu. Lalu mereka ngembangin. Dulu kalau nggak salah Toyota itu pernah ikut F1, ya kan? Tapi sekarang udah pull out kan. Untuk ikut F1, mereka punya satu plan sendiri buat ngembangin mobil formula itu. Karena mereka sudah pull out dari F1, mereka nggak pakai lagi tuh pabriknya, udah close down gitu kan. Untuk ngembangin mobil yang baru dari Lexus ini, yang setara mobil itu segala macam itu, mereka buka lagi plan tuh, dikembangin di situ. Kerja. Dan mereka jual, mungkin bikin bukan jual, itu cuma 500 unit. It's not for the profit, it's to prove to the world we can. You know lah Toyota ya. So mobil itu terbit dengan nama Lexus LFA. Oke? Mereka bikin desain ini, udah pasti bisa lah. Itu hanya soal waktu Toyota sampai ke situ ya, Lexus sampai ke situ. But one thing is very interesting. Kalau kita lihat mobil Ferrari, Lamborghini, even yang di Jakarta, lewat suaranya keren nggak? Wah gila gitu ya. Kok gitulah. Harley Davidson, kita nggak tahu itu sepeda motor apa lewat Harley ini, gitu kan? Ada distinctive sound dari engine. Sekarang aku nanya, Toyota soundnya gimana sih? Ada yang tahu nggak Toyota soundnya gimana? Bener juga ya. Toyota nggak ada suaranya, pening, mestinya kalem. Harus bikin mobil yang suaranya keren. At that point, Toyota mikir dugaan, kita nggak punya kompetensi bikin suara kayak gitu. Masa mobilnya keren gitu, eksotik, tapi dia kerja sama pasti. Oke. Mari kita lihat network kita, ya kan? Dicari network, oh ada nih, bisa kita kerja sama dia untuk bikin suara gitu. Kira-kira perusahaan apa? Orang mikirnya kan perusahaan motor, apa mesin knalpot gitu, muffler yang gitu-gitu. Tahu nggak itu perusahaan apa yang dia kerja sama? Sound system. Yamaha Music. Serius? Serius? Yamaha Music. Bukan Yamaha, saya nama tahu nggak? Iya. Yamaha Music. Why Yamaha Music? Karena Yamaha Music memiliki kompetensi akustik terbaik di dunia. Halo Yamaha, ini mobil gua suaranya bisa, oh bentar ya. Di alat musik tuh ada namanya gitar, tuh ada namanya tabung resonansi. Piano tuh bodinya, mobil ini gimana? Ini kayaknya akhirnya apa? Ada namanya surge tank, itu kayak air intake. Itu didesain, akhirnya menghasilkan suara Selevel Yang sebrilian itu ya? yang very distinctive, yang wah keren suaranya. Itu Toyota yang Toyota. Itu aja harus bangun network dan kerjasama sama lain. Iya. So esensinya apa? If you wanna survive the world, you have to collaborate. Yes. Wah gila sih. Makanya kita buat beda desain. Kolaborasi dengan contoh yang luar biasa. Yang luar biasa. Sampai Kita udah ngerasa berkolaborasi. Tapi ternyata ada brand-brand yang luar biasa yang udah melakukannya. Dan kolaborasi makin bagus kalau tadi aku kembali ke mikroekonomi. Kalau ekosistemnya itu efisien, kita mau se-efisien mungkin perusahaan kita kerja, tapi dalam satu ekosistem yang tidak efisien, kita nggak bisa compete sama perusahaan lain sejenis yang ada dalam ekosistem yang efisien. Iya. Kayak gitu. Nah, kembali ke tadi di mikro, nah ini dia. Tiap kali ada suatu kebijakan atau apa, kita nggak suka sama kebijakan, bilanglah begitulah ya. Wah ini kebijakan memberatkan kita, lalu kita protes apa? Ya itu satu hal kekecewaan mungkin ya. Tapi coba kita pikir saudara-saudara, kita bertiga nih loh mas, bisa ngerubah itu nggak? Nggak bisa, kita terlalu kecil, nggak bisa kok, nggak bisa. Mau kita sampai demo, sampai belenak, sampai tangis Bombay sampai gitu. Tangisnya bukan gila, udah yang udah gitu, bukan yang tahu kan kayak kalau zaman dulu kan kalau kita nangis itu berarti tetap aja nggak bisa. Itu perlu proses, ini udah ribet dah. Itu mesti ini akhirnya apa? Prinsipnya if we cannot change that, we have to see apa yang bisa kita kontrol, yang kita bisa rubah. Dan itu ada di mana? Di level mikro, di level apa? Perusahaan. Waduh, pajak naik gini nih. Berarti apa? Wah, gua efisiensi ini nih. Jadi kita harus lebih kreatif di yang bisa kita kontrol. You cannot fight on something that you cannot control. Kita bisa. Dan faktanya dari riset, banyak sekali di perusahaan
yang masih bisa kita kerjain. Strateginya bisa dirubah, tacticalnya bisa dirubah, operations, finance banyak banget yang masih bisa dioprek di sini. Dan dari saya menunjukkan karena apa? Kita nggak bisa ngadepin dinamika luar, bukan karena dinamikanya, karena perusahaan itu sendiri tidak memiliki namanya dynamic capabilities, tidak memiliki strategic flexibilities, tidak memiliki namanya marketing ambidexterity. Semua rumusnya sederhana, flexible, agile, yang gitu. Agile. That's it. Zara, nah, fashion. Dulu, zaman dulu, biasanya yang aku tahu ya, aku bukan orang fashion ya. Kalau yang dari fashion saya mohon maaf. Ya, biasanya ada satu brand, lalu ada desainer utamanya. Wah, ini desain si bapak ini, si ibu ini, wah. Dia yang menentukan model ini keluar. Model ini lagi trennya gini. Wah, dia yang bikin mendikte pasar. Jadi tren forecast. Di launch ke pasar. Prosesnya lama, begitu langsung. Kalau nggak laku, dia nggak mau disalahin mungkin. Wah, ini kurang usahanya, pokoknya gua desainer top, whatever. Udah mahal, flop di pasar. Kenapa gitu? Sekarang makin lama semua bergeser ke customer centricity. Customer ini makin powerful, makin demanding, makin semuanya, makin sophisticated, makin research savvy, makin segala macem. Ini bargaining power di sini. Jadi apa? Semua start dari customer. Kalau kita dikte mereka, kalau nggak mau aja mereka. Lalu Zara gimana ngatasin ini? Dia ngeliat tren di pasar. Oh, ada gitu. Diproses 2 minggu dari dia lihat, itu sudah di pasar barangnya. Dia 2 minggu? 2 minggu, Mbak. Timingnya? Ya, nggak tahu. Pokoknya kenapa? Proses kita nggak bisa dirubah prosesnya. Itu yang kita rubah. Ini nggak kita outsource. Ini namanya kita, I don't know. Selalu ada jalan keluar. Nah, disitulah kenapa di perusahaan nggak bisa hanya kita manage dengan biar profesional. Nggak bisa. Professional is one thing, very good harus. Tapi sometimes a good thing ya. To professional is not good as well. Contoh gini nih, aku pakai istilahnya karyawannya Mbak, pegawai, profesional. Kerja jam 9 dan jam 5. Datang jam 9, kerja itu kalau yang produktif ya. 5 tenggo. Terus Mbak ada perlu, waduh, buat tadi lupa sama Jack ini, Mbak teks aku setengah 7 malam. Nggak tak respons. Kenapa? Profesional dong. Besok nanti jam 9. Itu namanya terlalu profesional tuh kan. Ya kan, tiba-tiba hari Sabtu ada urgent di kantor, ada klien ini mana. Cek, lu bisa datang nggak? Itu filenya di mana? Nggak tak jawab. Ini hari Sabtu, profesional libur. Can we live like that? Can we survive the company like that? Nggak bisa. Makanya Mbak, era pegawai, era employee, it's over. Over. Kita nggak perlu employee. Yang kita perlu di perusahaan itu apa? Talent. Talent yang kalau waktu tarik rekrut dari awal, ini gujornya, gujon banget. Aku selalu ambil contoh nih, mana orang bisa nangkep gitu ya. Contoh gini, misalkan nih, aku mau rekrut orang jadi pramugari, ya kan? Pramugari kan hospitality, ramasnya. Ada misalnya 15 kandidat misalkan. Ini aku selalu cerita di awal nih, soalnya gampang ilustrasinya. Oke, aku interviewernya ya, seleksi. Kandidat nomor 1 silakan masuk. Nama saya Yanti, Pak. Yanti, waktu hari Anda lahir, apa yang Anda lakukan? Apa yang terjadi dengan Anda? Oh, saya nangis, Pak. Baik, terima kasih. Interview selesai. Bingung satu. Kandidat kedua masuk. Silakan duduk. Nama siapa? Nama saya Rini, Pak. Rini, jelaskan hari waktu lahir apa yang terjadi dengan Anda. Saya menangis, Pak. Sebagai bayi saya menangis. Oh, baik. Terima kasih. Nggak diterusin interviewnya. Sampai kandidat kesekian, mungkin kandidat ke-12 deh. Kandidat masuk. Nama siapa? Wati, Pak. Wati. Jelaskan waktu Anda lahir apa yang terjadi dengan Anda. Oh, waktu saya, Pak, saya tertawa, tersenyum, Pak. Itu yang gue rekrut, Mbak. Karena dari lahir dia sudah. Jadi apa? Optimis. Talent dia. Kita perlu talent kayak itu dalam hospitality industry. Kita nggak perlu mereka latih senyum nggak ada. How you write senyum SOP? Nyalain AC gampang SOP-nya. 1, ambil remote control.
2, di atas tombol ini. 3, arahkan ke AC. Itu bisa ada SOP-nya. Buka pintu apa itu bisa ada SOP-nya. SOP senyum gimana ya, Pak? Langkah nomor 1, pandanglah lawan bicaramu. Ya toh? Tarik Nomor 2, tarik bibirmu sunggikan ke kiri 2 derajat. Gak bisa. If you wanna start, it should be. Ini mental. Jadi dari awal dia sudah harus reflecting, this is the person that we need. This is the talent we need. It's not employee anymore. Dan memang udah bergeser. Dulu zaman kita kecil, Mas. Ada namanya bagian personalia. Iya kan, personalia kan? Sekarang udah nggak ada ya. Personalia. Atau personalia lalu ganti menjadi departemen atau direktorat sumber daya manusia, SDM. Geser lagi human capital. Sekarang udah bukan human capital, tapi talent management. Oh, talent management sekarang namanya. Exactly. Talent dan iya, dan enggak, contoh gini misalkan gini, kita rekrut orang mau jadi polisi gitu. Kalau menurut aku ya, nggak bisa kita rekrut yang orang-orang dengan pendidikan dengan nilai terbaik. Nanti kita bentuk jiwa kebayangkaran. Setelah masuk kan, aku sih enggak kalau aku ya. Sebelum masuk kita lihat punya orang dari sononya punya jiwa kebayangkaran enggak? Kalau dia punya jiwa kebayangkaran, itu dia punya calling kan. Dan if you do your work with your calling, itu pasti all out. Bukan yang aduh aku ngantor lagi, aduh terpaksa kerja. Nggak ada terpaksa, because that your calling. Tapi itu untuk yang menemukan itu susah kan? Enggak ya? Nggak, ya gampang susah itu relevan ya. Tapi that's the basic thing. Otherwise kita terjebak dalam pegawai. Iya. Kan? Nah, sebenarnya sama-sama pegawai sih. Cuman mungkin persepsi cara pandang ngelihatnya itu mulai berbeda. Iya nggak sih? Gini, Mbak. Aku lihatnya sebagai aset. Nah, kalau aset, kita punya aset. Asetnya harus bisa meng-create sesuatu, ada value creation-nya. Kalau aset ini tidak bisa meng-create sesuatu, dia jadi liabilities. ya. Nah sekarang kalau orang nggak punya calling, itu jadi liabilities lama-lama. Setelah culture dia nggak fit, menunjukkan sikap yang ogah-ogahan, nanti dia jadi apa? Jadi apa ya? Akhirnya beban. Jelek, beban, dan akan mempengaruhi suasana kerja yang nggak enak. Kayak gitu kan? Yeah. So I think itu. Nah kembali yang tadi, nggak cukup dengan profesional, makanya di perusahaan, apalagi sekarang kita perlu namanya creativity, ya kan? Creativity adalah source tidak terbatas dari innovation. Nah, ini catch-nya di sini Mbak sekarang. Orang kreatif kita lawankan dengan orang produktif, ya, dengan orang produktif misalkan ya. Kita lawankan dengan orang produktif. Coba kita lihat ya. Orang kreatif kan gini. Jack, tolong bikin puisi. Benar Mbak, belum ready Mbak. Aku tidur dulu ya, cari kan gitu. Bahkan karena procrastination, it's part of the creative process. Menunda-nunda, nanti ini kan yang ada, belum meletus nih. Nah, belum dapat mangsit, gitu kan, whatever you name it, itu kan gitu, gitu. Nggak, sebentar orang produktif. Ini ada tepung 10 kilo, jadi roti berapa? Kan gitu, input output semua kan. Bayangin dua ini dikotomi, sekarang harus kita jadiin satu. Lalu gimana kita ngontrol orang kreatif? Gak bisa kan, orang kreatif gak bisa. Orang kreatif kok kita mau dia bener-bener valuable, harus kita define dulu kita punya problem apa. This is our problem, this is our vision, mission. Ini constraint-nya gini. Ayo kreatif, ya apa caranya ini? Jadi tidak wild. Contoh wild gini, wah ini bagus nih Mbak tempatnya ya. Ada ide kreatif, ada saya deh. Kita buka cabang di bulan, lu kreatif kan? Tapi apa? Technically nggak visible. Iya. Jadi waktu kita udah define, makanya kreatif banget, ya kan? Tapi kalau kita udah kasih constraint-nya, the real definition of the problem identification, baru dia mikir, ini gimana? Baru dia mikir tuh. Dan waktu dia memberi ide, nggak bisa cuma ide. Waktu dia kasih ide, itu sudah harus masuk kategori technically visible creative idea. Aku nggak ngerti arsitek, nggak ngerti sipil banyak. Aku dulu sekolah sipil pernah, ya. Kok ngomong pernah? Oh iya, lulus. Aku ambil diploma gitu ya. Gini contohnya, arsitek. Nah, arsitek kan,
kita bentang dia ini buat nanti keren. Tapi kalau arsitek ini tidak memikir itu visible atau tidak, pusing di sipilnya kan. Ini nggak bisa nih, beban ininya ini nggak bisa. Gitu. Nah makanya apa? Waktu orang kreatif arsitek, waktu bikin tuh dia harus mikir, ini ntar dia harus mikir forward ke depan kan. Ini kayaknya nggak mungkin ya. Ada sih yang pakai holo ini ringan, tapi bentar dia consult dulu, baru dia finalize desainnya. Idenya kayak gini, coret-coret sampai dia finalize. Waktu diserahin ke orang sipil, ini susah tapi ya akan do that. Jadi waktu kasih kreatif idenya itu sudah secara teknis sudah matang. Nah sekarang cara begitu kan ide kreatif bisa direalisasi apa enggak? Bisa dikomersialis nggak? Itu part of innovation. Jadi kan innovation jadi produknya kan yang kita ngomong tadi. Balik lagi, this product apa produk yang dihasil tadi bisa dijual nggak? Nah, dia baru bisa dijual kalau apa? Dia benar-benar give solution to the problem yang kita define di awal. Tapi ada satu lagi masih panjang. Wah, customer happy, wah dia senang, puas, wah kita dapat advokasi positif, wah gini bla 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 bla. Tunggu dulu, kita lihat yang bagian bawah dulu. Margin kita improve nggak? Profitability kita naik nggak? Inovasi mau gimana pun, customer happy, udah customer centric. Perusahaan tidak untung, inovasinya salah, udah gitu aja. So sekarang semuanya dikotomi semua kayak gitu yang harus kita converge menjadi satu. So that is why peran dari strategic management makin penting. Seperti itu, karena di bawah tuh ada macam-macam ya. Contoh ambil accounting misalkan. ESG misalkan ya. Dulu kan kalau kita habis bisnis dapat cuan gede gitu, kita ambil sebagian lalu kita sumbangkan sebagai CSR gitu kan. Kita panggil anak yatim menyumbang foto-foto senyum gitu, wah masuk, kita viralkan seolah kita baik deh. Padahal carbon footprint kita nggak karu-karuan kan. Pajak ngemplang kali atau whatever, I don't know lah, whatever, kita do something bad ditutup-tutupin. Baik nyumbang kita sekolah yang rajin itu. Itu yang aku sebut namanya CSR abal-abal. Ya kan? Sekarang gimana supaya nggak abal-abal? Nah ini dia yang menarik. Semua yang terkait dengan ESG sekarang itu harus auditable. Kita nggak bisa klaim-klaim, nggak bisa. Saya sudah nyimak, nggak bisa, nggak ada, nggak auditable di laporan keuangan, nggak ada. Jadi para akuntan sekarang dapat challenge baru. Bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mengaudit bahwa perusahaan ini sudah melakukan semua yang terkait dengan ESG, environmental, social, sama governance. Yang menarik adalah apa? Kalau kita harus minta jadi audit, maka kita nggak perlu bikin CSR lagi. Kenapa begitu? Karena semua aspek-aspek social, humanity dan sebagainya masuk ke dalam itu sana, embedded dalam business process, bahkan embedded dalam business model, bahkan embedded in the mission and vision of the company. Jadi tiap hari kita doing our operations Udah include ya. udah included. Tiap hari kita melakukan CSR terus. bersama proses itu. Dan para akuntan lihat, oh iya dia bisa audit. Contoh misalkan itu kargo pesawat, kan polusi tuh. Kalau dia mau dia bisa offsetting kan, carbon trading apa segala macam. Tapi dia bisa insetting juga. Apa komponen paling membuat polusi? Bahan bakarnya, aviation fuelnya. Cari weh. Ganti, pakai itu aja, SAF, Sustainable Aircraft Fuel dari bahan bio. Itu mengurangi polusi sekian. Akuntan mau audit, iya ini ada di sini. Masuk. Dan jangan salah, sekarang orang-orang nih kalau mau chip in di perusahaan, apalagi negara yang sudah advance, orang biasanya ngeliat apa? Free cash flow kan? Wah perusahaan ini kita chip in gitu kan. Sekarang free cash flow nomor 2. Yang nomor 1 dilihat adalah apa? ESG risk. ESG risk. Kalau dia semakin tidak ESG, kita nggak chip in. Dia makin pro ESG, kita chip in. That's the way it is. Kok gue mungkin pesimis Indonesia bisa Makanya kita ya? ngomong makanan aja. Halo dinanya-nanya. Lo nggak, tapi emang bener. That's the way it is. That's the way it is. Soalnya kan company-company di sini nih kebanyakan jauh dari itu. Mungkin, tapi
ujungnya nggak arah situ nanti. It's matter of time aja lah. Iya. Cuman problemnya ada yang mungkin sudah coba. Aku dengar beberapa BUMN udah nyoba, dipaksain untuk itu. Aku dengar beberapa swasta sudah mulai seperti itu. Kecil-kecil dulu lah, recycle, reuse, reduce, kayak gitu, pelan-pelan kayak gitu. Kita nggak bisa semuanya, Mbak. Ada yang mulai dari yang, aduh kita ada apa SDGs ada sekian belas, kita mulai dari, kan nggak bisa semuanya. Kita mulai dari mana ya? Oh ini aja, dari gender equality misalkan. Gimana cara gender? Wah mahal, nggak mahal juga. Contohnya apa? Oh gini deh, semua jabatan-jabatan di kartu nama di perusahaan lah. Itu yang sifatnya gender nggak boleh lagi. Jadi jangan pakai istilah salesman, nggak boleh, tapi salesperson. Nah, itu udah masuk mereka gitu. Atau misalkan jangan ada istilah apa chairperson. Itu udah gender equality kan? Ya kan? Kan nggak mungkin mbak chairman ya, loh kok perempuan kan gitu, kan nggak bisa gender kan? Iya. Terus misalkan gini ada perlombaan kadang nggak dibagi lagi antara male sama female. Kalau fisik boleh dibagi, tinju fisik, beda fisik kan? Lari masih fisik, oke. Tapi kalau yang semua terkait dengan kreativitas, nggak boleh dibagi. Nggak ada tuh DJ male sama DJ female tuh nggak ada. Kreativitas kok. Jadi mana dulu banget aku pernah bikin event itu nggak pakai raduan perlombaan DJ channel, nggak ada male female, jadi satu. Karena kreativitas itu nggak soal fisik. Nggak ada urusan sama fisik soalnya. Nah pertanyaannya ini menarik nih. Tapi Jack itu di mall kok ada apa tuh parkir ladies parking. Oh iya. Kenapa itu ladies parking deket pintu masuk ini apa? Kenapa gitu kan? Orang bilang bahwa selalu melihatnya apa? Ya cewek itu nggak lemah, jalan nggak bisa jauh, apa gitu kan, harus deket gitu kan? Takut kok jalan gelap-gelap gitu kan? Bukan itu sebenarnya, aku bilang. Buktinya ada cewek bisa maraton, naik gunung sama aja lah ya. Berbulan juga gitu. Jadi bukan masalah itu, aku bilang. Masalahnya mas simple. Kenapa kok insiden ibu-ibu itu? Faktanya, the biggest spender di mall, ya emang ibu-ibu kok. Apalagi kalau kita di Indonesia ya, 85% of household income dipegang ibu kok. Jadi arahnya ke situ. Mereka pegang duit yang mereka ini dong. Ya ini mas, kita ke supermarket. Meskipun yang punya duit bapak-bapak ya, tapi yang spend itu ibu-ibu. Oh ya kan ada istilah suami, ya kan? SUAMI ya kan? Apa singkatan suami itu? Apa tuh? Semua uang adalah milik istri. Nggak, tapi faktanya gitu. Faktanya gitu. Dan kita masuk lihat akal itu. Behaviornya beda. Kalau misalnya laki-laki datang ke supermarket, kita mau beli ya udah itu aja. Lap sama minyak oli buat pintu. Masuk, kita datang mana shelfnya, lampas, minyak, pulang. Ini, oh sama satu ini, tambah satu gitu. Ada riset dulu banget, nggak sekarang ya. Ibu yang belanja di supermarket keluar pakai troli ya. 85% yang ada dalam bucket trolinya itu bukan dalam tidak planning. direncanakan. Seperti impulsifnya luar biasa. Makanya ya seminar-seminar mengenai keuangan segala macam yang disasar bukan bapak-bapaknya, tapi ibu-ibunya. Nah bedanya kalau mungkin aku maaf ya ini istilahnya agak nggak enak tapi aku untuk hanya ilustrasi. Mungkin zaman dulu ibu-ibu itu perannya adalah kasir. Dia pegang uang. Nanti bapaknya pulang atau bu sudah bayar listrik sudah, bu anak-anak sekolah dibayar, kasir deh ya. Sorry ini kalau kurang enak istilahnya, tapi ilustrasi tapi for the sake dulu seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang udah benar itu lagi. Sekarang ini mungkin Menteri Keuangan. Apa beda dengan kasir? Menteri Keuangan dia pegang duit, mengelola, Bu. Bukan dia megang duit aja, mengatur. Dan dia juga make the policy. Nah. Ya kan? Dan kalau kita lihat proses pengambilan keputusan sekarang itu dulu kita bisa bagi, aku menyederhanakan ada dua jenis kelompok benda barang ya, produk whatever. Produk yang sifatnya maskulin, sifatnya feminin. Beli popok bayi, oh feminin, ibu-ibu yang beli. Ya kan? Beli generator, maskulin, bapak-bapak. Sekarang nggak gitu. Sekarang coba kita lihat ya. Kamera, mobil, mikrofon. Ini ibu-ibu yang nentuin ini. AC. Mau AC apa? Nah, yang lebih gila lagi kadang-kadang ya, waktu pengambilan keputusan untuk AC itu menarik.
Contoh gini, ada bapak melihat spek AC, Bu ini 1,5 PK, biayanya gini, ini service, semua features, benefit, semuanya nanti kita bisa kredit 10.000 tahun, whatever. Ini the best. Terus Ibunya ngeliat, itu warna putih jelek itu. Ada yang ini terbaru. cuman ada gini. Warnanya rose gold. Loh, saya nggak mau nih, kenapa? Nggak cocok dengan wallpaper. Selesai urusannya, ya kan? Jeng jeng. Selesai urusannya. Mau itu apa mereknya, apa ya? Warnanya cuma 2 macam, dua-dua tidak cocok dengan wallpaper kita. Selesai. Nggak Kalau aku jadi beli. bapaknya, copot wallpaper ya. Kita ganti yang sesuai dengan dia. Berantem. Loh, bisa jadi. Bisa jadi, waduh, jadi semakin kayak gitu dan Iya. banyak produk-produk yang sifatnya dulu kita anggap maskulin diputuskan juga oleh ibu-ibu juga. So this is what really happen. So a lot of things. Itu benar banget. A lot of things terjadi juga di mikro tadi ini ya. So yang kita bisa lakukan. Jadi aku prinsipnya misalnya kalau kita nggak bisa merubah makro, masih ada mikro kok, ya kan? Cuman saya mikro ini kalau menurut aku itu kurang banyak mendapat perhatian. Kenapa tuh Mas? Nggak ada Aku duitnya? nggak tahu. Aku sendiri nggak ngerti. Karena nggak ada duitnya atau apa? Nggak kelihatan justru atau duitnya gimana? udah putar di situ. Justru value creation ada di mikroekonomi kok. Oh. Semua kita dari beli kopi. Atau orang karena nggak paham kali ya? Atau Nggak tahu ya. atau terlalu banyak sehingga nggak bisa dikelompokkan. Mikro memang luas ya. Iya. Tapi kalau kita lihat sih kita bisa bagi dalam 3 kelompok aja dulu deh ya. Satu perusahaan, ya kan? Itu kita ngomong input output. Ini nggak akan bisa bagus kalau tidak ada di dalam ada value chain-nya kan. Di luar ada lagi value chain yang kita sebut supply chain. Ada upstream, downstream. Upstream, supplier tepung, supplier semen, supplier itu, supplier ini masuk ke produknya kita bikin, jadilah produk kita. Terus siapa? Mesti jual. Ada distributor, ada retailer, ada logistik, sampai ke tangan customer. Upstream, downstream. Ini harus integrated kan? Ada yang lebih gede lagi, ekosistem. Nah kalau kita nggak ngerti cara manage ekosistem gimana coba? Dan jangan salah loh, banyak sekarang perusahaan yang sudah memanfaatkan ekosistem dan mendapat advantage dari ekosistem itu. Contoh, kita nggak perlu punya pabrik, tapi kita bisa bikin produknya. Karena ada ekosistem itu. Dan itu memungkinkan perusahaan jadi dinamik. Kalau Mbak Mas lihat banyak perusahaan-perusahaan yang high tech sekarang, itu asetnya apa? Kita bingung, aset itu kalau kita lihat ya, kalau teman-teman di akuntan, lihatnya aset itu apa sih sebenarnya? Aset itu sama dengan equity plus liability, ya kan? Aset itu dalam balance sheet itu apa sih? Uang kas, inventory, ya kan? Gitu kan? Account receivables gitu ya. Kemudian apalagi mesin-mesin, tanah, bangunan, meja, mikrofon, ini soal aset, ini semua aset, ya kan? Yang masuk ke dalam aset sebagai accounting kebanyakan adalah aset tangible, ya kan? Ternyata kalau kita lihat ke depan, competitiveness atau kompetensi kita, kemampuan daya saing kita itu tidak lagi didrive oleh aset-aset seperti itu. Gedung, kita bisa bikin gedung kok. Nggak ada uang, kita pinjam uang kok. Bisa. Itu semua aset itu tersedia di pasar istilahnya gitu. Nggak ada. Ada. Ya nggak. Kompetisi sekarang kompeten didrive oleh apa? Oleh aset-aset intangible, network, brand kita yang kuat, ya kan? Kapabilitas inovasi, budaya perusahaan. Ini kita bisa beli dari mana? Nggak bisa. We have to build. Dan faktanya, aku baca dari satu referensi, tahun 75, market valuation, ya, harga perusahaan di market ya, market value satu perusahaan itu tahun 75 masih ditentukan oleh tangible asset, masih 80 sekian persen ditentukan oleh ini, sisanya baru intangible asset, brand apa gitu. Bergeser tahun 2000 ke atas 90% lebih ditentukan oleh intangible asset, hanya 10% oleh tangible asset. Nah, makanya sekarang gap antara book value perusahaan dengan market value itu jauh. Contoh gini, aku punya perusahaan, aku udah males sudah pengen santai tak jual aja deh. Terus aku panggil orang, coba book value-nya berapa? Oh Jack, book value-nya perusahaan Anda 10 rupiah. Ya udah,
Terus aku taruh di meja, Mbak ini perusahaanku Mbak, mau beli nggak? Terus Mas bilang gini, Jack, tak beli 70. Enggak, tak beli 90. Terus aku bingung loh, book value 10 kok mau dibeli 80, kok beli 70. Terus aku tanya, loh kok berani segitu harganya? Iya, ini networkmu kan kuat, sistem SOP-mu ini kuat banget, franchise teknologi yang lu miliki nggak ada duanya. Itu nggak muncul di balance sheet kita. I see. Jadi banyak aset-aset intangible yang nggak bisa di-capture secara accounting. Dan itu yang menentukan apa? Competitiveness. Jadi PR orang accounting makin banyak kan? Iya. Ya itu tadi, seperti itu. So, banyak macam. Belum lagi kalau kita lihat dari orang selalu bilang gini, apa sih kita bikin strategi itu buat apa sih? Buat apa sih Jack strategi gini-gini aja? Nggak apa-apa, strategi itu pilihan ini atau itu dan sebagainya. Tapi tujuan strategi adalah apa? Untuk membuat kita mendapatkan namanya competitive advantage, kan? Competitive advantage, keunggulan kompetitif. Oh gitu ya. Terus orang nanya, ngitungnya gimana tuh? Kita punya competitive advantage. Ini loh aku menarik. Orang sudah ngomong kita competitive advantage kan? Ngelihatnya kita punya itu dari mana? Gak banyak ngomong, padahal itu ada depan hidung kita Mbak. Nomor satu, kita bisa lihat dari data-data accounting. Meskipun itu historical ya, kita bisa lihat dari itu, kita bisa hitung return kita berapa, return on sales di tahun ini, apa assets utilization, turnover, itu bisa lihat dari situ. Angka-angka itu lebih bagus nggak dari kompetitor terdekat, tetangga sebelah, tetangga yang sebelah situ, perusahaan itu lebih bagus nggak? Atau dengan bahasa sederhananya, return kita tuh di atas rata-rata enggak? Kalau nggak di atas rata, kita nggak kompetitif, kita rata-rata air aja, ya kan? Nomor satu. Nomor dua, bisa dari mana lagi? Dari shareholders value. Perusahaan itu memberikan ke shareholdersnya dividen berapa? Memberikan dia kenaikan market value berapa? Kalau makin naik makin ini, berarti makin kompetitif kita gitu kan. Kita dapat di gitu. Ketiga, kita bisa lihat dari economic value, ya kan? Value yang kita tawarkan ini segini ini, sama perusahaan yang sama value-nya segini, itu cost-nya kita lebih murah nggak? Atau kalau cost-nya sama, value-nya lebih tinggi nggak? Atau mau lebih gila lagi, dengan cost lebih murah, value-nya lebih tinggi lagi. Jadi kita fokus kemana? Ke kita more differentiated atau cost leadership. Itu pilihan kan? Atau mau dua-duanya. Nah itu yang orang sering dengar tuh istilah blue ocean. Gila ya, dia quality makin bagus tapi harga makin rendah loh. Gimana tuh caranya ya? Berarti apa? Dia melakukan inovasi di bisnis prosesnya dia, dioptimize di mana-mana dan sebagainya. Itu kalau untuk industri-industri kreatif gitu berarti untuk ada yang mengerjakan itu harus ada expert sendiri dong Mas, ya nggak sih? Aku sih ngeliatnya nggak juga sih Mbak. Sebetulnya bahkan level UKM pun itu bisa ngeliat itu sebetulnya. Cuman maaf, kebetulan dari sejumlah UKM yang aku temui, mereka catatan keuangannya nggak punya. So how you can evaluate your performance if you don't have catatan keuangan? Jadi hal yang sederhana aja. Mau UKM lagi nih. Ada beberapa kasus, aku tidak menyamaratakan ya, we have to very careful karena nggak semua orang bisa menerima ya. Ini hanya ilustrasi lah. Tidak semua UKM itu yang punya UKM itu kan pengusaha. UKM itu kan perusahaannya. Nah, tidak semua bersikap melakukan UKM itu layaknya perusahaan, dan orangnya berpikir, bertindak layaknya pengusaha. Jadi ada kesan bahwa kalau UKM tuh kasihan harus dibantu loh. Kalau kasihan harus dibantu terus sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kok dibantu terus namanya bukan pengusaha dong. Ya itu baru kejadian sih Ren. Ya kan? Iya. Nah satu itu. Kedua, kita lihat lagi. Kalau aku ngomong misalkan, wah UKM tuh harus profesional, orang agak nyinyir karena UKM profesional masa pakai dasi. Enggak, bukan begitu. Profesional tuh gini loh. Aku punya UKM, itu kan perusahaan. Aku pemiliknya, pengusahanya kan. Aku harus janjian sama UKM itu. Aku jelasin. Aku misalkan dagang pisang goreng, laku 500.000. Wih, dapat 500.000. Ini duitnya siapa nih?
itu selalu bingung jawab orang. Ya yang punya orangnya tuh gitu kan. Ini uangnya perusahaan, uangnya UKM. Kebetulan UKM-nya pengusahanya, aku pemiliknya, pemegang sahamnya lah, whatever ya. Tapi aku harus janjian sama UKM, berapapun penghasilanmu, saya hanya ambil 10% penjualan. Jadi 500.000, saya ambil 50.000. 45 kemana? Diputerin lagi kan? Disiplin. Nah, aku bayar listrik, apa ini, bayar bensin 50.000 ini. Gitu? Ini muter kan? Tapi di Indonesia kan nggak gitu. Wah, 500 duit saya sendiri. Nanti habis dia belanja ini dia bingung. Waduh, ini beli tepungnya, pisangnya nggak berkembang dia. Iya. Nah, itu hal sederhana. Itu namanya profesionalisme kayak gitu kan. Nah, ada lagi Mbak. Aku ambil 50.000 nih. Terus tiba-tiba temenku bilang, "Cek, pinjem dan ibuku lagi sakit nih, gua nggak ada biaya." Aduh, temen baik nih, nggak enak. Tapi duit cuma segini. Aku pikir, wah ini di perusahaan ada duit segini nih. Boleh aku ambil nggak? Nah, dilema lagi kan? Kalau kita profesional, boleh. Tapi secara accounting harus dicatat sebagai pinjaman. Dan kalau itu pinjaman, harus dibalikin. Kalau perlu, ya dengan bunga. Entah itu pakai sistem syariah, mau pakai terserah. Pokoknya ada nilai manfaatnya kan? Iya. Itu namanya profesional. Faktanya berapa persen UKM di Indonesia punya catatan keuangan? Ya kan? Dia nggak tahu, dia tidak bisa mengukur produktivitinya dia, efisiensinya dia, apakah asetnya efektif apa enggak. Wah, duit banyak, lalu jual pisang goreng nih, wah duit banyak nih, yang beli hari ini borong semua dapat 1,5 juta. Gue beli apa ya? Oh, gue beli helikopter. Langsung beli. Nah, waktu aku beli helikopter itu kan aset. Aset itu efektif nggak buat meningkatkan penjualan pisang goreng? Nggak relevan. Iya. Why we have to buy aset yang nggak ada hubungannya sama salesnya kita? Waduh, dapat duit banyak, gue beli apa? Wah, gue beli gerobak 2 lagi deh. Untuk apa? Meningkatkan sales. Wah, gue beli pisang lebih banyak lagi, gue beli lebih banyak supaya gue bisa meningkatkan sales. Kan gitu. Nah, itu kalau aku ngomong dari profesionalismenya. Tapi kok ngomongnya kadang-kadang sampai kayak gitunya sih. Jadi those kind of things yang kita lihat sih, kalau aku lihat sih. Ternyata penting ya. Penting banget. Itu kan kadang-kadang orang punya perusahaan nggak merasa bahwa itu tuh sebenarnya untuk perusahaan ya, bukan pribadi gitu. Iya. Nanti waktu dia sudah bercuan dihitung netnya berapa, baru dia menentukan kayak perusahaan-perusahaan gede dah. Saya mau ngambil dividen berapa ya? Atau semuanya ya boleh-boleh aja dia punya perusahaan kok. Atau aduh nggak deh, saya mau mengembangkan lagi deh. Saya ngambil mungkin 25% aja dari net income. 75 diapain? Jadi namanya laba ditahan. Jadi namanya retain earnings ya kan? Itu akan memperkuat apa? Equity-nya dia. Dia bisa ngomongin perusahaannya lagi kan? So that's kind of things ya. Itu simple ya. Itu di mikro semua loh. Iya. Itu justru yang malah lebih relate dengan apa ya kan? Sehari-hari. Satu lagi yang aku juga mau lihat ya. Kemarin kan Bu Sri Mulyani kan pajaknya macam-macam ya salonnya. Pajak itu tujuannya apa sih? Untuk spreading wealth ya, untuk apa? Untuk pemerataan kemakmuran atau kekayaan lah ya, untuk itu ya. Jadi yang udah punya mobil bisa naik mobil ya, yang nggak punya mobil bisa naik transportasi yang mumpuni, dibayar dari pajak, trotoar bagus ya, itu satu hal. Pak Purboyo kemarin mau ngelontorin lewat bank tuh ya, 200T apa segala macamnya. It's a good idea juga supaya ekonomi jalan. Dua-dua tujuannya untuk economic growth ya. Kalau aku sebagai orang mikro, personally niatnya adalah itu satu hal bagus lagi. Tapi ini loh, ada demand-nya nggak? Selama nggak ada demand, ya nggak ada yang beli barang-barang itu. Jadi kalau menurut aku sebetulnya supaya orang punya demand ini, dia harus punya duit. Supaya dia punya duit, kalau menurut aku adalah apa? Employment. Dia punya kerjaan, punya perusahaan dan sebagainya itu. Supaya dia punya duit, supaya dia ada demand pool. Waktu duitnya digelontorin ke perusahaan-perusahaan itu, perusahaan yang menyediakan tuh, gua dibeli nih. Ya kan? Aku khawatirnya adalah apa? Sekarang ini adalah disposable income kita itu menurun. Kalau di istilah makro itu namanya M0 ya, uang beredar itu ya, uang di ATM, uang di saku, QRIS itu ya.
Aku belusukan kemana-mana, aku lihat ada kayak orang jual kopi di pinggir jalan, dia omsetnya turun di bawah 50%. Terus orang yang sehari ngopi 2 kali menjadi tetap 2 kali, tapi sachetnya dibagi 2, yang kayak gitu loh. Aku lihat ada fenomena gitu. Jadi kalau menurut aku bagus idenya begitu, diturunin duitnya masuk ke sistem ekonomi kalau Pak Purbaya bilang. Tapi yang aku yang lebih penting lain apa? Demand-nya ada nggak? Bukannya gitu. dengan adanya kebijakan itu justru demand-nya menjadi ada. Kalau aku dari ngobrol-ngobrol sama temen gue ya. Misalkan ini ya, Mbak dapat pinjaman ya. Dapat pinjaman, mesti diapain ini? Kalau nggak ada demand, Mbak harus create demand-nya kan? Iya, harus create gitu loh. Terus kalau demand-nya nggak ada orang dan sini lalu yang terjadi kasus rohali, rohana apa itu gimana? Atau terus kayak terjadi kasus tetuko, tahu tetuko nggak? Sing teko orang tuku-tuku, sing tuku orang teko-teko. Ya gimana coba? Ya, soalnya kan kebanyakan banyak orang yang pengen meng-create sesuatu, mereka tuh kesulitan untuk mendapatkan dana. Nah, dengan adanya kebijakan ini kan justru mereka dipermudah gitu. Exactly. Iya Exactly. Kan? Yang ada dalam pikiran orang kebanyakan kan seperti itu. Exactly. Tapi sekali lagi, apakah semua sektor demandnya kuat, ya kan? Apakah semua orang punya purchasing power yang kuat sekarang? Karena aku melihat ada ini Mbak ya, apa namanya, kemampuan membeli kita juga agak menurun belakangan ini ya. Aku lihatnya kayak gitu ya. Benar, so ini yang harus gimana caranya supaya naik ya? Entah melalui employment kayak melalui whatever, I don't know. Supaya poolnya juga ada. Jadi dari sini digelontorin duit, bisnis berkembang karena ada duit buat dikembangin. Begitu produknya keluar, ada yang narik ke pasar, ada yang menyerap di pasar. Yang menyerap ke pasar kan perlu duit. Seperti itu. Makanya beliau tuh kan ngomong biar dia berpikir bank-bank itu gimana caranya, iya kan? Bank-bank harus berpikir ngasih ke perusahaan-perusahaan yang memang visible banget. Ya. Karena kalau dia nggak hati-hati, nggak prudent, kalau di bank masih orang prudent ya. Kalau dia ngasih perusahaan yang kurang promising, itu bisa nanti ada NPL ya, non performing loan ya, itu nanti malah nggak bagus sih sebetulnya. Tapi aku hopefully bener tuh, harapanku sih soalnya ada kemauan pasar untuk menerap lebih tinggi lagi. Karena kan kita udah denger di mana-mana nih. Pemerintah mikir sih ada kebijakan ya. Contoh kayak di otomotif mulai menurun. Terus di sektor ini menurun lagi. Sektor ini ada berbagai. Ini kan pasti ada sebabnya. Dugaanku adalah purchasing power orang yang menurun. Seperti itu. Dugaanku kayak gitu ya. Iya. So that's the thing. Jadi itu tapi penjelasan. aku kembali ke dasarnya soalnya adalah apa? Di mikro ini banyak masalahnya. Bukan banyak hal yang bisa kita urusi, bukan masalah. Banyak hal yang kita bisa urusi di mikroekonomi. Cuman tadi itu saya nggak punya pakar mikroekonomi ya. Yang coba ya kayak denger gitu ya, generasi muda. Iya. Jadi bisa disamber. Iya kan? benar. Iya kan? Aku bidang itu. Iya benar. Iya kan? Dan jangan salah loh. Ada banyak referensi bagus, misalnya kayak ada orang namanya Besanko ya di Amerika. Itu dia tuh mikirin kayak the economics of strategy. Jadi strategi itu ada ekonomiknya juga gitu loh. Bagaimana melink antara makro sampai mikro ini gitu ya. Itu beautiful banget gitu ya. Itu yang mungkin kita perlu perdalam, dan ini juga challenge dari untuk sekolah-sekolah bisnis ya, fakultas ekonomi dan bisnis ya. Kalau kita ngomong ekonomi dan bisnis, aku sih versiku adalah ekonomi ini makro deh, bisnis itu mikronya. Ini nyambung nggak? Converge nggak? Seperti itu. Karena kalau aku lihat di perusahaan-perusahaan ya, misalkan di satu departemen apa, aku cetukin, kita lagi growth sekian persen. Iya, gue denger, tahu dia kan, pengaruhnya ke stock keeping unit apa? Nggak nyambung dia, hilang jalannya dia. Pengaruhnya kira-kira ke pricing policy apa? Pengaruhnya ke segmentasi, targeting apa? Jadi masih sendiri-sendiri ya. Yang makro ini penting banget, tapi nggak bisa di cascade down, diterjemahkan sampai ke mikro ini, sampai ke level perusahaan. Dan kalau kita ngomong perusahaan kan ada tiernya ya. Tier pertama itu corporate level strategy, dengan asumsi dia punya beberapa bisnis ya. Corporate level, kita mau masuk industri makanan, minuman, dan ternak. Nah itu keputusan corporate tuh ya. Lalu ada SBU-nya. Nah begitu ke bawah ada namanya business level strategy. Kita jualan makanan nih gimana nih? Makanan apa? Ini harga berapa? Turun lagi bawah ada produk strategi, produk portfolio, brand portfolio dan sebagainya. Semakin ke bawah itu semakin banyak bisa kita oprek-oprek. Wah nggak laku kita matiin. Oh brand ini lucu deh bisa itu. Tapi semakin ke atas itu too big to fail. Kita udah
invest di industri hospitality, tato flop Pak. Babak belur kan? Kayak gitu-gitu. Nah, ini yang kita harus bisa kaitin dari yang sampai dari level brand produk ini ke business strategy sampai ke corporate level strategy. Itu. So, that's the thing. Dan mungkin ini juga penting buat industri which is architecture firm. Ya, industri kreatif apalagi kerasa sebenarnya, dan itu Betul, dibutuhkan sebenarnya. Dan makanya penting untuk tahu. Kadang soalnya yang gue lihat ya kita udah bikin firm aja gitu ya. Tapi kan butuh strategi tadi. Bagaimana dia bisa up, bisa grow. Challenge-nya kalau aku lihat di bidang arsitek, aku bukan orang arsitek. Yang aku lihat secara umum ya, as orang awam adalah apa? Di Indonesia orang tuh maunya selalu bagus. Ini fungsional apa? Tapi dengan cost yang paling rendah, ya kan? Itu challenge-nya di situ. Padahal kalau kita ngomong generic strategies, itu hanya 2 sebetulnya. Kita mau cost leadership, tapi sacrifice quality, differentiation gitu segala macam, basic aja ya, generic. Atau mau kita gini, tapi kita nggak bisa cost leadership, agak mahal nih kan gitu. Nah, ada satu strategi lagi. Nah, ini makanya kita perlu mikirin ke business process innovation dan sebagainya adalah apa? Gimana ya quality makin bagus tapi cost makin turun. Kalau kita bisa melakukan ini dan tidak stuck in the middle, ini namanya blue ocean strategy. Gila, cuman si dia loh yang bisa kualitasnya gitu, itu pusing gua. Nah, itu. Gimana tuh caranya? Nah, beberapa yang aku lihat itu bisa dilakukan kalau ekosistemnya efisien ya. Efisien ekosistemnya ya. Jadi kita mau lakukan ini, RT ngasih duit dulu. Ini nih tambah lagi di RW. Nah, kelurahan itu nggak efisien tuh. Ya kan? Aku masih dulu zaman aku masih kecil. Itu Pak Sumitro. Ini begawan ekonomi bilang bahwa zaman kuat-kuatnya Pak Harto gitu. Beliau aja udah ngomong gitu. Indonesia ini ekonominya distorted. Kenapa beliau ngomong gitu? Kita ini, aku inget banget istilahnya dia. Kita nih high cost economy. Untuk bikin satu gelas teh ini, kalau di negara ini, di negara itu, gini, aku bikin satu gelas teh ini Mbak, aku bayar 1.000. Padahal Mbak 800 jadi, Mas 700 jadi. Aku kok bisa 1.000, kenapa ya? Apalagi di Cina. Bagus sama, semua sama. Apalagi di Cina, tambah lagi tuh. Makanya don't play China juga ya. Itu sudah factory of the world ya. Dan ekonominya bagus, relatif stabil ya. Dan kita lihat China udah moving ke innovation semua kan. Dulu kan imitation, kayak Korea juga kan benar-benar cuman pengkopi. Sekarang mereka nggak begitu loh. Exactly. Dari imitation ke innovation mereka sekarang. Seperti itu. Jadi Pak Mitro bilang gitu bahwa kita high cost economy. High cost economy bisa lihat dari apa? Kalau kita kan sering lihat angka ekonomi growth tuh yang diumumin di TV, di koran, di media, di YouTube kalau masih baca koran ya. Oke. Itu diumumin segitu. Tapi jarang yang melihat, aku bukan orang makro ya, tapi aku ngelihat angka kayak 2 yang aku sering lihat adalah Gini coefficient ya. Satu lagi adalah ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Gini coefficient itu menunjukkan apa? Tadi kalau misalkan pajak tadi gunanya untuk men-spread wealth ya, pemerataan ya. Gini coefficient menunjukkan apakah kekayaan masih terpusat atau sudah mulai merata. Itu Gini coefficient katanya. Coba cek deh. Ya kan? Satu lagi apa? Kita lihat ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Pendeknya angka ini menunjukkan negara kita efisien apa enggak. Itu aja. Kalau tidak salah, ICOR kita masih kalah dengan beberapa negara tengah ASEAN. Ini PR ini. Kalau itu nggak efisien berarti apa? Apapun yang kita produksi di sini itu pasti lebih costly. Seperti itu. Terus dulu aku masih itu Pak Bamsud ya pernah ngomong kan, ya di APBN itu kira-kira 30-40% tuh nggak jelas gitu ya kan, kayak gitu-gitu ya. Kemana? Nah itu kemana tuh? Ya kan? Itu kok di dalam perusahaan tuh ada lagi loh. Kita tiba-tiba keluar biaya di income statement ada biaya. Tapi ini buat apa nih pengiriman kok 20 kali salah terus? Nggak efisien dong. Ini kenapa kok chatnya diulang 3 kali salah terus? Nah berarti ada yang salah. Jadi ini kita ngeluarin biaya yang tidak perlu sebetulnya.
Itu nggak efisien. Anggapnya gampangnya tuh misalnya gini, anak-anak sering salah gambar gitu. Itu nggak efisien. Ngeprint lagi, Itu ngeprint biaya. iya kan? Itu biaya. Exactly. Barang kita inventory nih, ini ada biayanya kan? Kayak gitu kan. Nah, semua itu ada biayanya. Itu yang kadang-kadang nggak dianggap sebagai, aku nyebutnya hidden cost ya. Hidden cost. Hidden cost kita nggak tahu tuh. Inventory kita simpen gitu ya. Loh, itu ada biayanya tuh. Apalagi kalau inventory itu dibiayai oleh pinjaman bank, ada biaya bank lagi tuh. Double ya. Tambah. So itulah. Aku lihat sih challenge-nya di mikroekonomi banyak, tapi aku juga optimis bahwa kita masih bisa banyak melakukan sesuatu. Yang aku harapkan secara makro itu dibikin lebih efisien. Seperti itu loh. Gimana menghindari pemalakan ya kan? Gimana menghindari penyogokan? Gimana ini kayak gitu-gitu loh, gitu. Nggak jadi sesuatu tuh. Kan kita dengar tuh yang ada berita misalkan kayak ini tidak diproses kalau dia belum ngasih gitu kan. Loh, itu kan udah nggak efisien tuh namanya. Oh my god. Nah, itu namanya high cost gitu. Pak Bamsud juga ngomong gitu Jadi itu dari dulu ya. Dari Pak Sumitra udah bahas. Pak Sumitra tuh ngomongnya zaman kapan coba lo ya. Zaman aku belum belajar ekonomi. Zaman aku belum belajar ekonomi tuh. Oh my god, so Ya kan? long time ago. I think itu sih. Jadi memang sebenarnya ya ini tanggung jawab semua Pihak. orang. Iya, Termasuk iya. kita juga gitu. Iya. Termasuk pemerintah, termasuk yang bikin peraturan dan seterusnya. Aku bilang misalkan tadi pajak, aku setuju kok pajak apa boleh lah kan. Tapi kan selalu orang merasa bahwa ini hasilnya apa sih? Nah, aku ada datanya ya. Aku dari beberapa source itu pajak kita secara akumulatif naik, terlepas berapa persen, pokoknya naik terus ya. Pendapatan ya. Pajak ya dari pajak semua. Sampai prediksi waktu itu sampai tahun 2005 naik terus ya. Terlepas beberapa isu lah. Naik terus. Nah, harapan kita kok pajak naik, Pembangunan ekonomi kan juga naik kan. Tapi Nah, ternyata ini dari tahun 2021 ini sampai hari ini kita flat kok 4,8, 5, nah, jadi itu menjadi pertanyaan lu, nih duitnya dipakai apa nih? Sebagai orang mikro aku nanya kayak gitu, duitnya dipakai apa nih ya? Ya Gitu itu kan isunya Mas Jeki, emang gimana toh? Ya Allah. Ya kita kan cuma bisa ngomong aja mbak. Kita kan berikan opini aja ya kan? Tapi see the bright side lah. Yes. See the Iya, bright iya, side benar. adalah apa? Toh kita sampai hari bisa duduk sehat gini. Oke, atau Iya. masih bisa mau makan-makan, bisa ketawa-ketawa, atau Iya, semua iya, negara bisa kayak gitu juga ya. So kalau kita lihat sih pada satu sisi kita memang harus aim high ya, tapi realistis kalau kita bilang gitu ya. Tapi juga jangan kita dibandingkan dengan negara-negara yang jauh di bawah kita gitu loh. Misalkan, kita ekonominya lebih bagus kok, kita masyarakatnya lebih bahagia dari negara Burundi misalkan gitu. Ya jangan Burundi lah gitu lah toh. Kayak umpama gitu ya toh. Atau apa gitu, negara yang apa namanya? Oh, kita kok perdagangan cukup aktif dibanding misalkan, mohon maaf nih, Timor Leste misalkan. Ya pastilah kita lebih kata ibunya kayak gitu loh ya. Itu umpama gitu. So we have to compare dengan yang ini. Sama juga kita nggak boleh skeptik kalau kita bilang di Singapura nih, lalu kita udah skeptik, Singapura itu negara kecil, itu gampang. Nggak gitu, ambil disiplinnya misalkan. Dia bisa disiplin karena militernya dikit. We don't have to be like Singapore, tapi at least ada sedikit yang kita bisa pelajari. Kenapa? Bisa Malaysia kita bisa belajar juga. Iya. Nggak ada negara yang perfect kan, tapi if we can learn from the best out of them, why not? Dan terakhir mungkin yang mungkin sudah klasik kan orang ngerasain adalah kalau aku ya, we have to start with the corruption. Itu. Ya itu of course. Itu sih. Itu I think yang mungkin kemarin ada tuntutan mahasiswa apa itu kan juga salah satunya adalah itu ya, masalah utama dari negara ini kan. Soalnya gini ya, corruption itu kan timbul karena orang merasa miskin hatinya ya. Maksudnya iya nggak sih? Bukan harta ya kan? Aduh susah ya. Bener kan? Gini Mbak. Ngomongnya gimana ya? Iya, ada dua ngomongnya gimana ya? Mbak ya. Orang makin pinter, makin bagus, makin semua segala macam itu one thing lah ya. Tapi at the end of the day yang Mbak tadi bilang kalau menurut aku adalah kalau dia nggak pakai nurani, dia bisa jadi monster. Nurani. Ya. Dia jadi monster. Nah itu nomor satu. Nomor dua, ini kan Indonesia negara gede hebat banget itu udah nggak main-main lah ya. Aku dulu pernah jadi ketua RW aja ngurusnya setengah mati, tingkat RW lo ya.
Ini apalagi negara kan nggak gampang, it's really nggak gampang, very complicated. We understand that. Oleh karena itu, we have to put the right people on the right position, ya kan? Ya, idealnya gitu. Idealnya gitu. Tapi ini bukan masalah ideal, tapi ini 101 banget deh. If we put incompetent people atau person in a very strategic position, itu a recipe for disaster. Aku nggak bisa nyetir, dapat mobil mesinnya kuat, cepet nabrak pasti. Aku not competent. Sekali lagi, if you put incompetent people in a very strategic position, itu recipe for disaster. Gak bisa. Itu yang aku rasa mungkin dari tingkat apapun, perusahaan, RT, RW, apa kita semua harus mikir, ya toh? Ya toh? If you put somebody yang nggak kompeten, itu recipe for disaster. Seperti itu. Wah, dia nggak kompeten ngelas, pasti ntar ada kecelakaan. Dia nggak kompeten masang ini, fitting ini, pasti ntar jeblok, kan gitu. Kompeten. Dan if you see the word kompeten, ya, ini menarik banget ya. Kompeten, kompetensi, competitor, competition, semua rooted to one single word. 4 tuh. Compete. So if you don't have competence, you cannot compete. Period. So that's why we have to put competent people in a very strategic position, so we can be competitive, vis-a-vis competitors in a very competitive business landscape, blah 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 world. Blah, blah. So it rooted to one single word: compete. Kompetensi, competitor, ya kan? Competition, semua rooted to one single word: compete. Itu makanya aku bilang tadi, if we put incompetent people in a very strategic position, itu recipe for disaster. Itu baru satu orang. Bayangin kok secara berkelompok. I cannot imagine the disaster itu ya. Belum kalau satu partai. Makanya itu, kan? Sayang kayak gitu-gitu. So, but the thing is, alhamdulillah kita masih bisa makan enak, ya kan? Masih ada soto Betawi, ada rujak cingur, ada coto Makassar, atau ada itu tahu ya. Justru itu yang membuat itu balancing. Tapi kan ada yang lain. Nah itu dia. Kan? Itu dia. Tidak semua bisa seperti ini, ya kan? Itu makanya aku ngomongnya alhamdulillah banget ya. So, makanya tiap kali aku makan sesuatu benar-benar tuh, nikmati ya. Nikmati mana toh, ya toh. Yang simple kayak teh, waduh. Itu, aku kan tadi bilang Mbak, minum teh enak. Ini yang menciptakan teh, masuk surga. Yang metik daunnya udah pasti duluan. Bener kan? Well, that's the story. Thank you so much, Mas. Seneng banget ya. Ini yang Padahal banyak banget yang pengen ditanya. Banget ya, seperti prediksi kita. Ya, semua apa yang kita obrolin di sini nih kayak nggak cukup. Dan terus terang, ini membuka mata mungkin teman-teman juga di sini, karena yang rata-rata ya nonton berarsitek, orang-orang yang berkecimpung di dunia kreatif gitu ya, bahwa being profesional itu penting. Kadang kreatif, beberapa orang jatuhnya kayak seniman yang mungkin ya yang nggak ada itu loh Mas. Kalau tadi kan profesional tuh udah jelas tuh waktunya, nilainya, disiplin semuanya lah. gitu ya. Orang kreatif kadang aku di Marpers ada beberapa passion ya. Dua passion pertama mungkin bisa direnungkan mungkin ya. Passion pertama kok di Marpers itu apa? Passion for knowledge. Tapi passion kedua lebih berat lagi. Passion for knowledge. Lu punya knowledge, lu punya ini. Kedua apa? Passion for business. Kalau knowledge yang nggak jadi bisnis, itu sayang. Yes. Betul. Ide kreatif boleh. Jadi bisnis nggak? Ide ini adalah apa? Aset intangible. Namanya aset harus meng-create sales. That's it. Even kalau misalnya nggak bisa ngerjain sendiri, Collaborate. Itu sih. Di ini Mas ada, ini kan institut ya. Iya, kalau nggak sih? Ada kok. Atau orang-orang yang kayak mungkin gua ada tahu banget deh. Ada kok. Aku bahkan kerjasama Marpers Institute itu kerjasama dengan SBM ITB. Kita bikin beberapa kelas S2 ya. Gitu ya. Jadi Mas Jack itu juga ngajar di SBM aku ngajar ITB, ngajar di UI juga dan sebagainya. Di ITB ada 2 kelas yang kita kerjasama dengan ITB, itu kelas strategic marketing, satu lagi entrepreneurial marketing. Ini seperti itu. Menarik sih. Jadi mungkin teman-teman yang kayak gue gitu kayak wah
ini adalah satu ilmu yang perlu sebagai kita orang kreatif yang pengen juga being profesional tadi. Iya loh, jangan salah loh. Di beberapa textbook, ini ngomong textbook ya, di beberapa textbook itu contoh-contoh entrepreneur yang sukses itu penyanyi, Rihanna, itu Lady Gaga, itu kurang art apa coba? But they really flip their assets, intangible assets, into huge profit. Yes. Bener-bener. Jadi, so kayaknya ya itu tadi ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih dalam soal ini Mas, nah mungkin bisa kontaknya kemana? Loh nggak apa-apa, saya kan children fruitnya. Tahu children fruit nggak? Anak buah children fruitnya beliau. Oh my god. Atau kalau perlu, kalau di tempatnya Mas ada workshop kah atau apa, nanti mungkin bisa diinfokan sehingga teman-teman bisa yang terdekat yang open banget ya, yang seru ya, yang nggak serius di kelas itu nanti ada namanya Martis Conference. Itu biasanya hari Kamis minggu pertama bulan Desember. Martis Conference. Catat itu ya. sehari penuh 2 hari itu seru banget. Share nanti link. Nanti aku share deh. Buat nanti teman-teman. aku kasih undangan beberapa. Asik. Ya, tenang aja. Wis, Ini keren banget. Terima kasih. Pokoknya Senang banget. kita harus keep in touch. Jadi guru of the karena Keep in touch bahasa Indonesia pegang-pegangan. pegang-pegangan. Selalu berpegangan. Kita harus pegang-pegangan. Maksudnya apa itu? Berpegangan. Keep in touch. Walah. Keep in network. Iya. Ya kan? Build network, keep in the network, networking, collaborate. Yes. Nah. Ya. Camkan itu ya. Camkan serem tenan. Jadi sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Ini karena mumpung ada Mas Ceki ya di sini, pasti teman-teman yang di sini. Iya, aku selalu di dalam beberapa sesi, aku mesti lihat sana ya. Ya boleh. So aku selalu melihat bahwa life is not easy ya. Ya. But aku lihat bahwa manusia tuh udah survive ribuan tahun with all the ups and downs, and sampai hari ini kita survive. Survive. So that's give me the optimism bahwa kita bisa survive most of the cuts. Nomor 1 itu. Nomor 2 adalah apa? Kita masuk ke dalam kurva yang berbeda dari dulu, ya kan? We're entering what I call it in my terms adalah the next curve. Yang makin complicated, makin makin unpredictable, makin kita masuk ke era AI, blockchain, yang kayak gitu-gitu yang it really creates a new dynamics ya kan. So kemungkinan failure ada. Fail nggak apa-apa sih, karena aku belajar dari banyak sejarah fail orang bangun lagi dan saya fail it's okay lah. Tapi yang nggak boleh adalah apa? Give up. Ya. So, aku makanya selalu quote bahwa my own quote adalah apa? Giving up is not an option. Yay. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Senang banget. Thank you so much sudah hadir, udah bisa sharing ke teman-teman ini. Wah, Thank you. Aku yang makasih. Gak akan sering-sering sebenarnya, tapi ini suatu kesempatan buat teman-teman yang nonton sini. Gue aja yang dengerin langsung abis gini gue ngapain nih? Abis gini apa nih yang harus Gue pengen banyak nanya, cuman bisa seharian ini. I hope. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Bye. Terima kasih.